Hujan deras mengguyur atap mansion mewah keluarga Baskoro malam itu, menciptakan simfoni suara yang memekakkan telinga, namun terasa begitu dingin di hati Aryani. Di dalam ruang tamu yang diterangi lampu kristal berkilauan, atmosfer justru terasa mencekam penuh dengan aura permusuhan yang sangat kental dari orang-orang di depannya. Aryani berdiri dengan tangan yang gemetar halus, menyentuh perutnya yang masih rata, namun menyimpan kehidupan berharga di dalamnya. Sementara matanya menatap setumpuk dokumen di atas meja. Suaminya, Baskoro, duduk dengan angkuh, tanpa sedikit pun rasa. Iba terpancar dari wajahnya yang keras dan penuh ambisi yang sangat buta. Ibu mertuanya, Nyonya Baskoro, menyesap tehnya dengan anggun, namun tatapannya tajam seperti pisau yang siap menguliti harga diri. Aryani di hadapan semua pelayan yang berdiri. Wanita tua itu tidak pernah menyukai kehadiran Aryani yang dianggapnya hanyalah seorang gadis yatim piatu miskin, yang beruntung bisa masuk ke dalam lingkaran kekuasaan keluarganya. Baginya, Aryani adalah noda yang harus segera dihapuskan agar putra kebanggaannya bisa menjalin aliansi strategis dengan putri dari grup mega properti yang jauh lebih menguntungkan. Keheningan di ruangan itu terasa menyesakkan. Hanya interupsi suara guntur yang sesekali menggetarkan kaca jendela besar yang menghadap ke arah taman yang gelap. Baskoro akhirnya membuka suara. Nadanya datar dan dingin seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang rekan bisnis yang baru saja mengalami kegagalan besar dalam proyeknya. Dia memerintahkan Aryani untuk segera menandatangani surat cerai tersebut tanpa syarat apapun, menekankan bahwa dia tidak akan mendapatkan sepeser pun harta dari kekayaan Baskoro. Perselingkuhan dan rencana pernikahan barunya bukanlah hal yang dia sembunyikan lagi. Karena baginya kekuatan finansial dan status sosial jauh lebih penting daripada janji suci pernikahan. Aryani merasakan denyut nadi yang berpacu di lehernya. Mencoba memproses setiap kata kejam yang keluar dari mulut pria yang dicintainya. Tanpa sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya yang pucat. Aryani mengambil pena mewah yang terletak di atas meja marmer itu dengan gerakan yang sangat tenang. Dia tidak menangis atau memohon belas kasihan seperti yang diharapkan oleh Nyonya Baskoro, melainkan memberikan tanda tangan yang tegas pada setiap lembar dokumen pengkhianatan tersebut. Baskoro sedikit terkejut melihat ketenangan istrinya. Namun egonya yang besar segera menepis rasa penasaran itu dengan anggapan bahwa Aryani mungkin sudah menyadari posisinya yang lemah. Setelah selesai, Aryani meletakkan kembali pena tersebut dengan denting halus yang bergema di keheningan ruangan, menandakan berakhirnya statusnya. Sebagai anggota keluarga besar Baskoro, Nyonya Baskoro berdiri dari kursinya dan berjalan mendekati Aryani dengan senyum kemenangan yang sangat merendahkan, lalu melemparkan sebuah tas kecil berisi pakaian lusuh milik Aryani. Dia menyatakan bahwa mulai detik ini juga Aryani dilarang menginjakkan kaki di properti mereka dan harus pergi sebelum petugas keamanan menyeretnya keluar secara paksa. Tidak ada ruang bagi wanita hamil yang tidak memiliki latar belakang keluarga terpandang untuk terus berada di tempat suci bagi para bangsawan bisnis seperti mereka. Aryani menatap tas itu, lalu menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebuah kilatan tajam yang belum pernah mereka lihat. Petir menyambar di luar, menerangi wajah Aryani yang biasanya lembut. Namun kini terlihat sekeras batu karang di tengah deburan ombak laut yang sangat ganas. Dia mengambil tas kecilnya tanpa membantah. Berjalan menuju pintu keluar dengan langkah yang tegak, meskipun tubuhnya terasa sedikit lemas karena kondisi kehamilannya yang masih sangat muda. Baskoro hanya melihat punggung istrinya yang menjauh, tanpa ada niat untuk mengantarnya sampai ke pintu depan. Seolah-olah Aryani hanyalah sampah yang sudah dibersihkan. Di ambang pintu, Aryani berhenti sejenak untuk menarik napas dalam-dalam. Merasakan udara dingin malam yang mulai merasuk ke dalam tulang-tulangnya yang mulai terasa nyeri.
Ketika pintu besar mansion itu tertutup di belakangnya dengan dentuman keras, Aryani mendapati dirinya berdiri di bawah guyuran hujan yang sangat lebat tanpa perlindungan apapun. Air hujan segera membasahi gaun tipisnya. Namun dia terus berjalan menyusuri jalan setapak yang panjang menuju gerbang utama kompleks perumahan elit yang sangat eksklusif tersebut. Pikirannya melayang pada kenangan 3 tahun lalu, saat dia setuju untuk menyembunyikan identitas aslinya demi menguji ketulusan cinta seorang pria yang ternyata sangat palsu. Sekarang, topeng kesederhanaan itu tidak lagi dibutuhkannya karena keluarga Baskoro telah memilih jalan kehancuran mereka sendiri dengan mengusir dirinya dengan cara yang sangat kejam. Aryani menyentuh perutnya lagi. Berbisik pelan kepada janin yang dikandungnya bahwa mereka akan segera kembali ke tempat yang seharusnya. Tempat di mana kekuasaan sesungguhnya berada. Di kejauhan, sorot lampu mobil mewah mulai mendekat, memecah kegelapan malam dan kabut hujan yang tebal yang menyelimuti sepanjang jalan raya yang mulai sepi. Aryani berhenti tepat di bawah lampu jalan yang remang-remang. Menunggu dengan sabar saat kendaraan hitam mengkilap itu berhenti tepat di hadapannya dengan suara mesin yang sangat halus. Seorang pria berpakaian setelan hitam formal turun dengan terburu-buru sambil membawa payung besar untuk melindungi Aryani dari amukan badai yang semakin menggila. Pria itu, yang merupakan asisten setianya selama bertahun-tahun, membungkuk hormat dengan ekspresi wajah yang penuh dengan kekhawatiran sekaligus amarah yang sangat tertahan melihat kondisi atasannya. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Baskoro akan berani melakukan tindakan serendah ini kepada putri tunggal dari dinasti Wijaya yang sangat disegani di seluruh negeri. Aryani hanya memberikan senyuman tipis yang penuh misteri. Memerintahkan asistennya untuk segera membawanya pergi dari tempat terkutuk itu menuju kediaman pribadinya yang tersembunyi. Di dalam mobil yang hangat, Aryani melepas syal basahnya dan mengambil ponsel enkripsi khusus yang sudah lama tidak dia gunakan untuk menghubungi seseorang yang sangat penting. Suara di seberang telepon terdengar sangat berwibawa. Namun seketika berubah menjadi lembut saat menyadari bahwa yang menelepon adalah putri kesayangannya yang sudah lama menghilang dari peredaran. Aryani memberitahu ayahnya bahwa eksperimen sosialnya telah berakhir dengan cara yang paling menjijikkan. Dan sekarang, saatnya bagi Doa Honggai untuk kembali beraksi. Dia meminta ayahnya untuk menyiapkan tim hukum terbaik dan mulai membekukan semua aset rahasia yang selama ini secara tidak langsung membantu pertumbuhan bisnis keluarga Baskoro. Dendam bukanlah tujuannya. Namun keadilan harus ditegakkan bagi setiap tetes air mata dan penghinaan yang telah dia terima selama tinggal di kediaman Baskoro. Asistennya memberikan laporan singkat bahwa selama Aryani bersembunyi, keluarga Baskoro telah melakukan banyak pelanggaran hukum, termasuk pencucian uang dan manipulasi pajak dalam skala yang sangat besar. Aryani mendengarkan dengan seksama. Matanya menatap rintik hujan di jendela mobil, sambil menyusun strategi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar gugatan perceraian biasa di pengadilan. Dia tahu bahwa Baskoro sedang berusaha mendekati grup mega properti. Namun dia juga tahu rahasia gelap di balik grup tersebut yang bisa menghancurkan kedua belah pihak. Ketenangan Aryani saat ini adalah ketenangan sebelum badai besar yang akan menyapu bersih semua kesombongan dan ketamakan yang telah menindas dirinya tanpa rasa kemanusiaan. Mobil terus melaju membelah malam, meninggalkan mansion Baskoro, yang kini terlihat kecil dan tidak berarti di mata seorang wanita yang memegang kendali atas banyak nyawa. Aryani memikirkan rencana masa depannya. Bagaimana dia akan membesarkan anaknya sebagai pewaris sah Kekaisaran Wijaya tanpa bayang-bayang ayah yang tidak bertanggung jawab seperti Baskoro. Dia merasakan kekuatan baru mengalir di dalam dirinya, sebuah tekad baja yang tidak akan pernah bisa dipatahkan oleh kata-kata kasar atau pengusiran di tengah malam. Malam yang tanhok ini
hanyalah sebuah transisi kecil bagi Aryani untuk kembali ke singgasananya yang sebenarnya sebagai penguasa hukum yang sangat ditakuti oleh para koruptor di kediamannya yang baru. Aryani disambut oleh tim medis pribadi yang langsung memeriksa kondisi kesehatan janinnya untuk memastikan tidak ada dampak buruk dari kejadian traumatis tadi. Dokter mengonfirmasi bahwa bayinya sehat, namun menyarankan Aryani untuk beristirahat total selama beberapa hari ke depan guna memulihkan stamina dan kondisi psikologisnya yang sempat tertekan. Aryani mengangguk setuju. Namun pikirannya tetap aktif mengolah data-data keuangan keluarga Baskoro yang mulai dikirimkan oleh tim intelijennya melalui saluran komunikasi yang sangat aman. Setiap transaksi mencurigakan, setiap kontrak ilegal, dan setiap suap yang pernah diberikan oleh Baskoro kini berada di bawah pengawasan tajam mata elang seorang Aryani Wijaya. Sambil berbaring di tempat tidur yang nyaman, Aryani teringat kembali saat-saat awal pernikahannya ketika dia benar-benar percaya bahwa cinta bisa mengatasi perbedaan status sosial yang sangat mencolok. Dia menyadari betapa naifnya dia saat itu. Mengira bahwa kebaikan hatinya akan dihargai oleh orang-orang yang hanya memandang dunia dari kacamata materi dan kekuasaan belaka. Namun, pelajaran pahit ini telah mengubahnya menjadi sosok yang lebih bijaksana dan waspada. Tanpa menghilangkan integritas moral yang selalu menjadi pedoman hidupnya sejak kecil. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa persidangan nanti tidak hanya akan menjadi ajang pembalasan, tetapi juga panggung untuk menunjukkan bahwa kebenaran selalu memiliki caranya sendiri. Keluarga Baskoro mungkin merasa mereka telah menang malam ini, merayakan kebebasan mereka dari beban miskin di atas penderitaan seorang wanita hamil yang mereka buang. Begitu saja, mereka tidak menyadari bahwa di balik kegelapan malam, sebuah mekanisme raksasa telah mulai bergerak untuk meruntuhkan tembok-tembok istana pasir yang mereka bangun dengan cara-cara yang sangat kotor. Aryani menutup matanya perlahan, membiarkan kelelahan fisik mengambil alih sementara. Namun semangat perlawanannya tetap menyala terang seperti mercusuar di tengah lautan yang sedang dilanda badai. Esok hari akan menjadi awal dari akhir kejayaan semu keluarga Baskoro, dan dunia akan segera mengetahui siapa sebenarnya wanita yang mereka remehkan itu. Tim hukum yang dipimpin oleh pengacara senior kepercayaan keluarga Wijaya sudah mulai bekerja lembur untuk menyusun berkas-berkas tuntutan yang akan diajukan ke pengadilan tinggi dalam waktu dekat. Mereka menemukan banyak celah dalam perjanjian pranikah yang dipaksakan oleh Baskoro, yang justru akan berbalik menjadi senjata makan tuan bagi pria yang merasa dirinya paling pintar itu. Aryani telah mengatur agar semua bukti diserahkan pada saat yang paling tepat, menciptakan efek kejutan yang akan melumpuhkan pertahanan lawan secara total dan tidak memberikan ruang untuk melarikan diri. Keadilan bagi Aryani bukan hanya tentang materi, tetapi tentang pemulihan martabat dan perlindungan bagi anak yang sedang tumbuh di dalam rahimnya yang sangat berharga. Di sisi lain kota, Baskoro sedang berpesta pora dengan teman-teman bisnisnya. Merasa lega, karena telah berhasil menyingkirkan Aryani tanpa harus membayar kompensasi apapun sesuai rencana liciknya. Dia dengan bangga menceritakan bagaimana dia mengusir istrinya yang sedang hamil ke tengah hujan deras, menganggapnya sebagai tindakan heroik untuk menyelamatkan masa depan finansial keluarganya yang sedang goyah. Teman-temannya tertawa, tidak menyadari bahwa mereka semua sedang berada di bawah radar penyelidikan yang dipimpin oleh wanita yang baru saja mereka tertawakan dengan sangat kasar. Kesombongan mereka adalah lubang kubur yang mereka gali sendiri. Dan Aryani hanya perlu memberikan sedikit dorongan agar mereka semua jatuh ke dalamnya secara permanen. Nyonya Baskoro juga sudah mulai merencanakan pesta pertunangan baru untuk putranya. Memilih gaun paling mahal dan mengundang tamu-tamu dari kalangan atas untuk memamerkan status sosial mereka yang baru. Dia merasa sangat puas karena rencananya berjalan mulus tanpa hambatan berarti.
yakin bahwa Aryani yang malang tidak akan pernah berani muncul kembali untuk menuntut apapun. Baginya, Aryani hanyalah sebuah gangguan kecil yang sudah berhasil diatasi. Sebuah variabel tidak penting yang kini sudah menghilang dari persamaan hidup mereka yang terlihat begitu sempurna. Namun, sejarah selalu mencatat bahwa kejatuhan para tiran seringkali dimulai dari kesalahan kecil dalam menilai kekuatan lawan yang sebenarnya mereka anggap remeh. Pagi harinya, Aryani terbangun dengan perasaan yang jauh lebih segar dan pikiran yang sangat jernih untuk melanjutkan langkah-langkah strategisnya yang sudah disusun dengan sangat rapi. Dia mulai meninjau kembali laporan harian dari bursa saham. Melihat bagaimana pergerakan harga saham perusahaan keluarga Baskoro yang mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan karena rumor internal yang sengaja disebarkan, Aryani tahu persis kapan harus menyerang secara terbuka dan kapan harus tetap berada di balik layar untuk mengamati reaksi musuh yang mulai panik dengan situasi yang ada. Setiap gerakannya diperhitungkan dengan presisi matematis, memastikan bahwa tidak ada satupun peluang bagi keluarga Baskoro untuk bisa bangkit kembali setelah serangan utama nanti. Dia menghabiskan waktu sore harinya di taman belakang rumahnya, menikmati teh hangat sambil membaca buku tentang hukum internasional yang menjadi keahlian utamanya. Sebelum dia memutuskan untuk menikah, keheningan di taman itu memberinya ruang untuk merenung, memperkuat mentalnya agar tetap stabil menghadapi tekanan media yang mungkin akan meledak saat identitas aslinya terungkap ke publik. Aryani menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Namun dia memiliki semua sumber daya dan kecerdasan yang dibutuhkan untuk memenangkan pertempuran panjang ini demi masa depannya. Dia tersenyum saat merasakan tendangan kecil di perutnya. Seolah-olah sang bayi memberikan dukungan moral bagi perjuangan ibunya yang sangat luar biasa ini. Matahari pagi yang cerah mulai menyelinap masuk melalui jendela-jendela besar di kediaman utama keluarga Wijaya, memberikan kehangatan yang sangat kontras dengan kedinginan malam sebelumnya saat Aryani diusir. Di sini, di tengah kemewahan yang jauh lebih megah dan berkelas daripada apa yang pernah dimiliki oleh keluarga Baskoro, Aryani bukan lagi seorang istri yang tertindas melainkan pewaris tunggal yang sangat dihormati. Ruang kerja pribadinya yang luas dipenuhi dengan rak-rak buku hukum yang tebal dan peralatan teknologi mutakhir yang digunakan untuk memantau pergerakan ekonomi global serta berbagai investigasi rahasia yang sedang berlangsung secara intensif. Aryani mengenakan jubah sutra berwarna krem yang elegan, menyembunyikan perutnya yang mulai membuncit dengan sangat anggun sambil menyesap jus jeruk segar yang disiapkan oleh pelayan pribadinya. Wajahnya yang pucat semalam kini mulai memancarkan rona kemerahan yang sehat, berkat perawatan medis intensif dan ketenangan pikiran yang dia peroleh setelah meninggalkan lingkungan beracun di mansion Baskoro. Dia menatap cermin besar di sudut ruangan, melihat pantulan seorang wanita yang jauh lebih kuat, lebih berani, dan siap untuk mengguncang fondasi kekuasaan mereka yang telah berani menghina martabat serta darah dagingnya sendiri secara kejam. Tuan Wijaya, ayah Aryani yang memiliki pengaruh besar di dunia hukum dan bisnis nasional, masuk ke ruangan dengan langkah yang masih sangat tegap dan penuh wibawa. Tatapannya melunak saat melihat putrinya. Namun ada api amarah yang masih menyala di balik matanya ketika dia memikirkan perlakuan kasar keluarga Baskoro semalam. Dia duduk di depan Aryani, menyatakan bahwa seluruh sumber daya keluarga Wijaya kini berada di bawah kendali penuh putrinya untuk melakukan apapun yang dianggap perlu demi keadilan. Baginya, keselamatan Aryani dan calon cucunya adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi oleh siapapun di dunia ini. Aryani tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung kecerdasan tajam dan tekad yang tidak tergoyahkan sedikit pun untuk memberikan pelajaran berharga bagi mereka yang telah meremehkannya. Dia mulai membuka laptopnya, menampilkan profil dirinya
yang selama ini disembunyikan rapat-rapat seorang jaksa penuntut umum legendaris yang dikenal dengan julukan Mawar Berduri karena keberaniannya menghancurkan kartel bisnis korup. Identitas ini telah dia tinggalkan sementara demi menjalani kehidupan rumah tangga yang dia kira akan penuh dengan kebahagiaan sejati bersama Baskoro. Namun sekarang, Mawar Berduri telah bangkit kembali dari tidurnya, siap untuk menunjukkan taringnya yang sangat mematikan bagi lawan-lawannya. Hendra, asisten kepercayaannya, masuk dengan membawa setumpuk dokumen digital yang berisi data keuangan terperinci dari perusahaan keluarga Baskoro yang telah dikumpulkan selama beberapa bulan terakhir. Dia menjelaskan bahwa perusahaan tersebut sebenarnya sedang berada di ambang kebangkrutan karena pengelolaan modal yang sangat buruk dan banyaknya transaksi fiktif untuk menutupi hutang yang menumpuk. Keluarga Baskoro sangat bergantung pada investasi baru dari grup Mega Property untuk menutupi lubang keuangan mereka, yang menjelaskan mengapa mereka begitu bernafsu untuk mengusir Aryani demi pernikahan politik. Informasi ini menjadi amunisi awal yang sangat krusial bagi rencana besar Aryani untuk meruntuhkan mereka secara perlahan. Sambil mempelajari dokumen-dokumen tersebut, Aryani mulai memberikan instruksi kepada tim investigasi rahasianya untuk melacak setiap aliran dana keluar yang mencurigakan dari rekening pribadi Baskoro dan ibunya. Dia tahu bahwa kelemahan terbesar mereka adalah keserakahan dan rasa percaya diri yang berlebihan bahwa mereka tidak akan pernah bisa disentuh oleh hukum yang ada. Aryani merencanakan sebuah serangan finansial yang akan membuat saham perusahaan mereka anjlok di bursa efek, bahkan sebelum persidangan resmi dimulai di pengadilan nanti. Strateginya bukan hanya sekadar balas dendam pribadi, melainkan sebuah misi pembersihan sistemik terhadap praktik korupsi yang telah mendarah daging di perusahaan tersebut. Kesehatan janin dalam rahimnya tetap menjadi perhatian utama, sehingga Aryani memastikan bahwa setiap langkah perjuangannya tidak akan memberikan tekanan psikologis yang berlebihan bagi kondisi fisiknya sendiri. Dia sering menghabiskan waktu luang dengan mendengarkan musik klasik atau membaca buku tentang pengasuhan anak, menyeimbangkan antara peran sebagai pemimpin operasional dan calon ibu yang penuh kasih. Keseimbangan ini memberinya kekuatan mental yang luar biasa, karena dia tahu bahwa dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri melainkan juga untuk masa depan anaknya. Cintanya pada sang buah hati menjadi motivasi terbesar yang membuatnya tetap tenang dalam menyusun jebakan yang sangat mematikan bagi lawannya. Di sisi lain, Aryani mulai mengaktifkan kembali jaringan koneksinya di Kementerian Hukum dan Lembaga Anti Korupsi untuk memberikan sinyal bahwa sebuah kasus besar akan segera muncul ke permukaan. Dia melakukan pembicaraan tertutup dengan beberapa tokoh penting, memastikan bahwa tidak akan ada intervensi politik yang bisa menyelamatkan keluarga Baskoro saat bukti-bukti kejahatan mereka dipaparkan. Ketelitiannya dalam menyusun langkah-langkah hukum sangat dikagumi oleh rekan-rekan sejawatnya, yang selama ini bertanya-tanya kemana perginya sang jaksa cerdas yang sangat ditakuti itu. Kembalinya Aryani ke dunia hukum seperti sebuah guntur di siang bolong bagi mereka yang terlibat dalam praktik gelap bisnis nasional. Selama proses pemulihan dan persiapan ini, Aryani juga memperhatikan bagaimana media mulai mencium adanya keretakan dalam rumah tangga Baskoro. Meskipun keluarga itu berusaha menutupinya dengan berbagai pencitraan, dia membiarkan rumor-rumor kecil berkembang secara alami, menciptakan opini publik yang perlahan-lahan mulai mempertanyakan integritas moral dari keluarga pengusaha yang selama ini terlihat sangat sempurna. Namun, Aryani tetap menjaga jarak dari sorotan kamera, membiarkan misteri tentang keberadaannya tetap terjaga sampai saat yang paling tepat untuk muncul kembali. Dia sangat memahami kekuatan narasi dan bagaimana cara memanipulasinya untuk menghancurkan kredibilitas musuh-musuhnya secara total dan tanpa ampun di mata masyarakat umum. Perasaan sedih yang sempat dia rasakan
Karena pengkhianatan Baskoro kini telah bertransformasi menjadi sebuah ketenangan yang dingin dan penuh perhitungan strategis yang sangat akurat, dia mengingat kembali setiap kata hinaan yang dilontarkan oleh ibu mertuanya. Menggunakan ingatan itu bukan sebagai beban, melainkan sebagai bahan bakar. Semangat untuk terus melangkah. Aryani menyadari bahwa pengalaman pahit ini adalah ujian terakhir baginya sebelum dia benar-benar memegang kendali penuh atas kekaisaran bisnis keluarganya sendiri. Transformasi ini menjadikannya sosok yang lebih waspada, lebih cerdas, dan jauh lebih berbahaya bagi siapapun yang mencoba untuk menghalangi jalan keadilan yang sedang dia bangun. Di tengah kesibukannya, Aryani sering berjalan-jalan di taman kediaman Wijaya yang luas. Menikmati udara segar yang membantunya untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Dia membayangkan saat di mana dia akan berdiri di ruang sidang, mengenakan toga kebesarannya dan melihat wajah-wajah pucat keluarga Baskoro saat mereka menyadari siapa sebenarnya wanita yang mereka buang. Visi ini memberinya kepuasan batin yang mendalam, bukan karena kebencian, tetapi karena keyakinannya bahwa kebenaran harus selalu menang atas kebatilan. Setiap langkah kaki di atas rumput hijau yang lembut seolah menjadi langkah pasti menuju kemenangan mutlak yang sudah lama dia persiapkan secara matang. Hendra kemudian melaporkan bahwa Baskoro telah mulai memindahkan beberapa aset perusahaan ke rekening luar negeri atas nama ibunya sebagai upaya untuk menyelamatkan kekayaan mereka dari potensi penyitaan. Aryani tertawa kecil mendengar laporan itu, karena dia sudah lebih dulu menanamkan perangkat pelacak digital pada sistem perbankan yang sering digunakan oleh keluarga tersebut melalui bantuan tim peretas legal. Tindakan gegabah Baskoro justru mempermudah pekerjaan Aryani dalam membuktikan adanya niat jahat untuk melakukan penggelapan aset yang akan memperberat hukuman mereka nantinya. Setiap gerakan yang dilakukan oleh musuhnya seolah-olah sudah diprediksi oleh pikiran strategis Aryani yang sangat cemerlang dan selalu berada beberapa langkah di depan. Selain fokus pada aspek hukum dan finansial, Aryani juga mulai mengumpulkan para saksi kunci yang pernah menjadi korban dari kesewenang-wenangan keluarga Baskoro di masa lalu yang selama ini bungkam. Banyak mantan karyawan dan rekan bisnis kecil yang telah dihancurkan oleh Baskoro bersedia memberikan kesaksian setelah mengetahui bahwa ada sosok kuat yang bersedia melindungi mereka. Aryani memberikan jaminan keamanan dan dukungan finansial bagi para saksi ini, membangun sebuah aliansi yang sangat solid untuk meruntuhkan kerajaan bisnis yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Dukungan dari rakyat kecil ini memberikan dimensi moral yang lebih kuat pada kasus yang sedang dia bangun secara perlahan, namun pasti. Tuan Wijaya sering menemani Aryani saat makan malam, berdiskusi tentang berbagai kemungkinan skenario yang akan dihadapi saat kasus ini mulai meledak di publik dan menjadi perbincangan nasional. Ayahnya selalu menekankan pentingnya menjaga etika hukum. Meskipun lawan mereka menggunakan cara-cara yang sangat kotor dan tidak manusiawi dalam menyerang balik nantinya, Aryani sangat menghargai nasihat ayahnya. Karena dia ingin kemenangannya nanti menjadi sebuah teladan tentang bagaimana hukum seharusnya bekerja secara adil dan transparan tanpa pandang bulu. Hubungan ayah dan anak ini semakin erat melalui perjuangan bersama ini, mengobati luka lama dari masa-masa di mana mereka sempat memiliki perbedaan pendapat tentang pernikahan Aryani. Malam-malam Aryani kini tidak lagi diisi dengan isak tangis kesedihan, melainkan dengan analisis data yang mendalam dan perencanaan strategi yang sangat detail untuk setiap tahap persidangan. Dia tidur dengan nyenyak karena tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah untuk kebaikan masa depan dirinya dan anak yang sedang dikandungnya dengan penuh kasih sayang. Keyakinannya pada integritas hukum dan kekuatan kebenaran menjadi bantal yang nyaman bagi pikirannya yang selalu bekerja keras untuk mencari celah dalam pertahanan musuh. Aryani telah sepenuhnya meninggalkan bayang-bayang sebagai wanita lemah yang bisa diintimidasi.
Dan kini dia berdiri tegak sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa zalim. Dalam beberapa minggu, kondisi fisik Aryani telah pulih sepenuhnya dan dia mulai muncul di kantor pusat Grup Wijaya untuk mengambil alih beberapa posisi strategis yang sangat krusial. Kehadirannya di kantor mengejutkan banyak pihak. Namun kecerdasan dan ketegasannya dalam mengambil keputusan segera memenangkan rasa hormat dari seluruh jajaran direksi dan staf perusahaan. Dia menggunakan posisinya untuk memperkuat fondasi keuangan keluarga Wijaya agar siap menghadapi gejolak ekonomi yang mungkin timbul saat skandal keluarga Baskoro mulai terkuak. Aryani menunjukkan bahwa dia bukan hanya ahli di bidang hukum, tetapi juga seorang pemimpin bisnis yang visioner dan memiliki kemampuan manajemen yang sangat mumpuni. Sambil memantau pergerakan Baskoro dari jauh, Aryani menyadari bahwa pria itu sedang berada di puncak kesombongannya karena merasa telah berhasil mendapatkan dukungan dari grup Mega Property yang sangat besar. Dia membiarkan Baskoro menikmati momen kemenangannya yang semu itu, sementara dia sendiri sedang menyiapkan kejutan besar yang akan menghancurkan seluruh rencana masa depan pria itu dalam sekejap. Aryani tahu bahwa jatuh dari tempat yang tinggi akan memberikan rasa sakit yang jauh lebih dalam bagi seseorang yang sangat memuja kekuasaan dan status sosial waktu sedang bekerja untuknya. Dan setiap detik yang berlalu membawanya semakin dekat pada saat di mana keadilan akan ditegakkan secara sempurna. Di saat-saat tenang, Aryani sering menulis surat untuk anaknya yang belum lahir di sebuah buku harian khusus, menceritakan tentang perjuangan yang sedang dia lakukan demi martabat mereka. Dia ingin anaknya kelak tahu bahwa ibunya bukanlah seorang pengecut yang menyerah pada nasib, melainkan seorang pejuang yang berani berdiri demi kebenaran apapun risikonya. Surat-surat itu menjadi pengingat harian baginya untuk selalu menjaga integritas dan tidak pernah membiarkan kekuasaan mengubah dirinya menjadi sosok yang sama dengan musuh-musuhnya. Aryani ingin warisan yang dia berikan kepada anaknya bukan hanya kekayaan materi, melainkan sebuah nilai moral tentang keberanian dan kejujuran dalam menjalani kehidupan. Hendra membawa berita terakhir bahwa pihak pengadilan telah menetapkan tanggal untuk sidang perdana mediasi perceraian yang diajukan oleh Baskoro, yang bertujuan untuk secara resmi memutuskan hubungan. Aryani menerima berita itu dengan senyum tenang, menyadari bahwa ini adalah awal dari panggung yang telah dia siapkan dengan sangat teliti untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Dia memerintahkan tim hukumnya untuk menyetujui semua persyaratan awal yang diajukan oleh Baskoro agar musuhnya tetap merasa aman dan tidak curiga sedikit pun pada rencana besarnya. Persiapan telah selesai. Semua pion telah ditempatkan pada posisinya masing-masing. Dan sekarang saatnya bagi sang ratu untuk melakukan gerakan skakmat yang akan mengakhiri permainan menjelang hari persidangan. Suasana di kediaman Wijaya terasa sangat fokus dan penuh dengan persiapan terakhir yang sangat mendetail guna memastikan tidak ada satupun celah yang terlewatkan. Aryani memastikan semua bukti fisik dan digital telah terenkripsi dengan aman dan siap untuk dipaparkan di depan majelis hakim yang akan memimpin persidangan yang sangat dinanti. Dia merasa sangat siap secara mental dan fisik untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di ruang sidang nanti, karena dia membawa kebenaran di pundaknya. Mawar berduri kini benar-benar telah mekar kembali dengan keindahan yang mematikan, siap untuk memberikan balasan yang setimpal bagi mereka yang telah berani menyentuh harga dirinya. Di dalam kantor pusatnya yang mewah dengan dinding kaca yang menghadap ke arah pusat kota Jakarta, Baskoro duduk dengan kaki terangkat ke atas meja Maharani dari kayu jati terbaik. Dia merasa puas telah berhasil menyingkirkan Aryani tanpa perlawanan berarti. Dan sekarang dia fokus mempersiapkan pernikahan politiknya dengan Siska, yang merupakan putri tunggal pemilik grup Mega Property. Baskoro membayangkan kekuasaan besar yang akan dia genggam setelah penggabungan dua raksasa bisnis ini terjadi. Sehingga dia merasa perlu segera membersihkan sisa masa lalunya,
termasuk sisa aset yang masih dikuasai oleh mantan istrinya yang dia anggap sangat miskin itu. Nyonya Baskoro masuk ke ruangan tersebut dengan membawa daftar properti dan rekening bank yang menurut catatannya masih tercatat atas nama Aryani selama masa pernikahan mereka yang singkat dan penuh sandiwara. Wanita tua yang penuh dengan ketamakan itu mendesak putranya untuk menggugat kembali aset-aset tersebut dengan alasan bahwa semuanya dibeli menggunakan uang hasil jerih payah keluarga Baskoro sendiri, tanpa kontribusi dari pihak istri. Mereka tidak menyadari bahwa setiap sen yang dikeluarkan sebenarnya berasal dari dana hibah rahasia yang dikelola oleh Aryani untuk menguji loyalitas mereka. Namun kini mereka terjebak dalam delusi bahwa mereka adalah pemilik sah dari segalanya. Baskoro segera memanggil tim pengacara pribadinya yang dipimpin oleh seorang pria licik bernama Pratama untuk menyusun berkas tuntutan perdata terhadap Aryani dengan tuduhan penggelapan harta bersama selama masa pernikahan mereka. Dia sangat yakin bahwa perjanjian pranikah yang mereka tanda tangani dulu akan memihaknya secara mutlak, tanpa pernah benar-benar membaca baris demi baris klausul yang disusun secara sangat jenius oleh Aryani saat masih menyamar. Dokumen itu berisi jebakan hukum yang menyatakan bahwa jika terjadi pengkhianatan dalam bentuk perselingkuhan, maka seluruh aset gabungan termasuk harta bawaan suami akan dialihkan secara otomatis kepada pihak istri sebagai bentuk kompensasi atas kerugian moral yang dialami. Sementara itu di kediaman keluarga Wijaya yang sangat tenang, Aryani mengamati setiap pergerakan tim hukum Baskoro melalui laporan berkala yang dikirimkan oleh agen-agen intelijen keuangannya yang bekerja dengan sangat rahasia. Dia tidak memberikan pernyataan apapun kepada media massa yang mulai memberitakan kasus perceraiannya. Membiarkan Baskoro dan ibunya terus memberikan pernyataan yang menyudutkan dan penuh dengan kebohongan publik yang memuakkan. Aryani tahu bahwa semakin banyak mereka bicara di depan kamera, semakin banyak bukti pencemaran nama baik dan pengakuan palsu yang bisa dia gunakan untuk menghancurkan reputasi mereka di depan Majelis Hakim Agung pada saat persidangan resmi nanti. Surat somasi pertama akhirnya sampai di kediaman rahasia Aryani. Berisi ancaman bahwa jika dia tidak segera menyerahkan apartemen dan semua tabungannya, maka pihak Baskoro akan melaporkannya ke kepolisian dengan tuduhan penipuan. Baskoro bahkan berani mengancam akan mengambil hak asuh anak yang sedang dikandung Aryani dengan alasan bahwa Aryani tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membesarkan seorang pewaris dari keluarga besar Baskoro. Ancaman ini justru memicu kemarahan yang terkendali di dalam hati Aryani, bukan karena rasa takut melainkan karena dia tidak menyangka bahwa ayah dari anaknya bisa menjadi sosok yang begitu rendah dan tidak memiliki nurani kemanusiaan sedikitpun. Ketamakan keluarga Baskoro sebenarnya berakar dari kegagalan investasi mereka di sektor pertambangan yang mengakibatkan kerugian ratusan miliar rupiah yang harus segera ditutupi agar audit tahunan tidak mengungkap kebobrokan perusahaan tersebut. Mereka melihat aset yang dipegang Aryani sebagai pelampung keselamatan terakhir sebelum mereka resmi mengumumkan pernikahan dengan Siska yang juga memiliki tuntutan gaya hidup yang sangat tinggi dan mewah. Tanpa mereka sadari, setiap langkah hukum yang mereka ambil justru membuka pintu bagi tim audit forensik yang dikirim oleh Aryani untuk mulai menelusuri kemana sebenarnya aliran dana gelap perusahaan keluarga Baskoro selama ini mengalir tanpa pengawasan otoritas pajak negara. Siska, calon istri baru Baskoro, turut campur dalam urusan ini dengan memberikan tekanan agar Aryani segera menghilang dari radar kehidupan sosial mereka karena dianggap sebagai pengganggu yang sangat memalukan status sosialnya. Dia sering mengirimkan pesan-pesan singkat yang penuh dengan penghinaan kepada Aryani, mengklaim bahwa kecantikan dan kekayaan adalah segalanya yang dibutuhkan untuk mempertahankan posisi sebagai nyonya besar di lingkungan elit Jakarta. Aryani menyimpan setiap pesan tersebut sebagai bukti tambahan mengenai perundungan psikologis yang dilakukan secara terencana oleh pihak-pihak yang bekerja sama dengan Baskoro untuk menjatuhkan mentalnya selama masa kehamilan yang
sangat sensitif bagi kesehatan bayi yang ada di kandungannya. Baskoro mengadakan konferensi pers mewah untuk mengumumkan rencana pernikahannya, sekaligus memberikan klarifikasi yang telah diputarbalikkan mengenai hubungannya dengan Aryani, agar dia terlihat sebagai korban dari istri yang tidak tahu. Diuntung, dalam acara tersebut, dia menampilkan wajah yang penuh kepura-puraan sedih sementara ibunya berdiri di sampingnya dengan pakaian desainer ternama untuk memperkuat citra keluarga mereka yang dermawan, namun tersakiti. Semua wartawan yang hadir telah dibayar untuk tidak menanyakan hal-hal sensitif, menciptakan sebuah narasi palsu yang sangat meyakinkan bagi masyarakat luas yang hanya melihat permukaan dari konflik yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar yang gelap dan penuh intrik politik. Di balik kesunyian kantor pribadinya, Aryani menandatangani dokumen otorisasi untuk memulai audit eksternal terhadap seluruh mitra bisnis grup Baskoro dengan menggunakan kekuasaan ayahnya sebagai Dewan Pengawas Asosiasi Hukum Nasional. Dia menemukan bahwa banyak kontrak yang dibuat oleh Baskoro adalah kontrak kosong yang hanya digunakan untuk memanipulasi laporan keuangan agar saham mereka tetap stabil di pasar modal, meskipun sebenarnya sudah kosong. Penemuan ini adalah kunci utama yang akan digunakan Aryani untuk menjatuhkan seluruh dinasti Baskoro, bukan hanya dalam hal perceraian, tetapi juga dalam kasus kriminalitas ekonomi berskala nasional yang melibatkan banyak pejabat tinggi negara yang selama ini menerima suap secara rahasia. Ketegangan mulai terasa di pihak Baskoro ketika beberapa bank besar mulai menanyakan perihal validitas jaminan aset yang mereka berikan setelah menerima surat peringatan anonim dari tim hukum rahasia milik keluarga Wijaya. Baskoro mulai merasa terpojok meskipun dia masih berusaha mempertahankan sikap angkuh di depan calon istrinya dan rekan-rekan bisnis yang mulai berbisik-bisik mengenai ketidakstabilan internal di dalam perusahaannya. Dia tidak menyadari bahwa Aryani sedang memainkan permainan psikologis yang sangat halus, membiarkannya merasa menang sesaat sebelum menarik seluruh tanah tempatnya berdiri, hingga dia jatuh ke dalam jurang kegagalan yang tidak akan pernah bisa dia bayangkan sebelumnya di dalam perjalanan hidupnya yang penuh kesombongan. Meskipun terjebak dalam pusaran konflik hukum yang sangat menguras energi, Aryani tetap menjaga asupan nutrisinya dengan sangat baik demi pertumbuhan janin yang ada di dalam rahimnya yang kini mulai bergerak. Dia sering berbicara kepada bayinya tentang integritas dan keberanian, berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan anak itu tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kebohongan dan keserakahan, seperti yang dialami ayahnya. Kekuatan batin yang dimiliki Aryani terpancar dari ketenangannya saat menghadapi setiap serangan baru dari pihak lawan, menjadikannya sosok yang sangat tangguh dan sulit untuk ditaklukkan oleh intimidasi murahan apapun yang dilontarkan oleh pengacara-pengacara bayaran milik keluarga Baskoro yang sangat haus akan uang dan jabatan. Aryani mengundang beberapa jurnalis investigasi senior yang memiliki integritas tinggi untuk memberikan mereka akses terbatas pada dokumen-dokumen tertentu yang akan mengungkap kebenaran di balik topeng kemewahan yang selama ini dipamerkan keluarga Baskoro. Dia ingin memastikan bahwa ketika saatnya tiba, tidak akan ada satupun sudut ruangan di negeri ini yang tidak mengetahui tentang kejahatan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh keluarga tersebut. Persiapan ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak ada kebocoran informasi sebelum waktunya, karena Aryani menginginkan sebuah efek ledakan informasi yang akan secara total melumpuhkan semua upaya pembelaan diri yang mungkin dilakukan oleh pihak lawan di ruang sidang gedung pengadilan tinggi. Keadaan ekonomi yang semakin mendesak membuat Baskoro semakin agresif dalam menekan Aryani agar mau menyerahkan aset-asetnya secara sukarela melalui jalur di luar pengadilan yang menurutnya lebih cepat dan tidak berisiko besar. Dia bahkan mengirim orang untuk membuntuti Aryani, mencoba mencari celah untuk melakukan pemerasan jika mereka bisa menemukan sesuatu yang bisa mencoreng nama baik Aryani yang selama ini terlihat begitu sempurna. Namun,
Tim keamanan keluarga Wijaya yang terdiri dari mantan agen militer elit selalu berada di sekeliling Aryani, memastikan bahwa tidak ada satupun gangguan fisik atau ancaman yang bisa mendekati putri tunggal mereka yang sedang mengandung pewaris sah kerajaan bisnis yang sangat besar dan sangat berkuasa ini. Aryani menyusun sebuah jebakan hukum terakhir dengan menawarkan sebuah kesepakatan damai palsu yang mengharuskan Baskoro untuk menandatangani sebuah pernyataan pengakuan hutang pribadi sebagai syarat untuk mendapatkan kembali apartemen yang sangat dia inginkan. Baskoro yang sudah gelap mata karena tekanan hutang yang menumpuk segera menyetujui persyaratan tersebut tanpa berkonsultasi secara mendalam dengan tim hukumnya karena menganggap Aryani akhirnya menyerah karena ketakutan. Padahal dokumen tersebut adalah bukti pengakuan secara tertulis mengenai manipulasi aset yang akan menjadi bukti paling kuat dalam persidangan pidana nantinya, yang akan menyeretnya masuk ke dalam penjara untuk waktu yang lama, tanpa ada kesempatan untuk mendapatkan remisi atau keringanan hukuman dari negara. Sambil berdiri di balkon kamarnya yang menghadap ke arah cakrawala kota yang mulai senja, Aryani merenungkan betapa mudahnya manusia tergoda oleh kekuasaan dan harta, hingga tega mengorbankan orang yang paling dekat. Dia menyadari bahwa tugasnya bukan hanya untuk memenangkan kasus ini, tetapi memberikan pelajaran moral tentang konsekuensi dari sebuah pengkhianatan yang dilakukan demi ambisi pribadi yang sangat egois dan sangat sempit. Dunia bisnis yang keras telah membentuknya menjadi sosok yang tidak kenal ampun terhadap ketidakadilan. Namun dia tetap mempertahankan secercah harapan bahwa suatu saat nanti kejujuran akan menjadi mata uang paling berharga dalam setiap hubungan manusia yang ada di atas bumi yang fana ini. Dengan ditandatanganinya dokumen pengakuan oleh Baskoro secara tidak sadar, Aryani kini telah memegang semua kartu truf yang diperlukan untuk menghancurkan seluruh rencana besar keluarga Baskoro dalam sekali ayunan pedang hukum yang tajam. Dia menutup map berkasnya dengan perasaan lega yang mendalam. Mengetahui bahwa tahap persiapan telah selesai. Dan sekarang saatnya untuk melangkah masuk ke dalam arena pertarungan sesungguhnya di gedung pengadilan. Senyum tipis yang penuh kemenangan tersirat di wajahnya yang cantik. Menandai dimulainya babak baru, di mana kebenaran akan mulai menampakkan dirinya dengan segala kemegahan dan kekuatan yang tidak akan bisa dibantah oleh siapapun lagi di dunia ini dengan alasan apapun. Nyonya Baskoro, yang merasa bahwa kemenangan sudah di depan mata, justru menghabiskan sisa dana darurat perusahaan untuk membeli berbagai koleksi perhiasan berlian terbaru guna dipamerkan pada pesta pertunangan putranya nanti. Dia tidak peduli dengan laporan keuangan yang mulai memerah. Karena keyakinannya pada janji-janji manis, grup Mega Property telah menutup logika sehatnya. Sebagai seorang pengusaha yang seharusnya lebih waspada, tindakan impulsif ini justru mempercepat keruntuhan likuiditas perusahaan keluarga mereka, menciptakan jurang kehancuran yang semakin lebar bagi Baskoro yang saat ini sedang sibuk menyusun strategi hukum untuk menyerang Aryani. Aryani mencatat setiap pengeluaran mewah tersebut sebagai tambahan bukti pemborosan aset perusahaan yang sedang berada dalam status pengawasan hukum yang sangat ketat dan serius. Tim hukum keluarga Wijaya yang terdiri dari para pakar hukum pidana dan perdata paling berpengalaman di negeri ini terus melakukan simulasi persidangan di ruang rapat bawah tanah yang kedap suara. Mereka membedah setiap argumen yang mungkin akan dilontarkan oleh pengacara Baskoro, mencari setiap celah terkecil yang bisa digunakan untuk membalikkan keadaan dalam hitungan detik. Saat sesi tanya-jawab berlangsung, Aryani sering hadir dalam pertemuan tersebut untuk memberikan arahan taktis yang sangat spesifik, menunjukkan pemahamannya yang sangat mendalam tentang psikologi para hakim yang akan memimpin persidangan nanti. Kerjasama tim yang sangat solid dan profesional ini menjadi fondasi yang kuat bagi keberhasilan rencana besar Aryani yang akan segera mencapai puncaknya dalam waktu yang sangat dekat. Siska sebenarnya tidak benar-benar mencintai Baskoro.
melainkan hanya ingin memanfaatkan koneksi bisnis keluarga Baskoro untuk menutupi kerugian besar yang dialami oleh perusahaan ayahnya sendiri yang selama ini disembunyikan dari publik. Dia adalah seorang manipulator ulung yang pandai memainkan peran sebagai wanita pendukung yang setia. Padahal di balik itu dia sedang menyiapkan rencana untuk mengambil alih kendali perusahaan Baskoro setelah pernikahan terjadi. Aryani telah mengetahui rahasia ini melalui jaringan informannya. Dan dia berencana untuk mengungkap pengkhianatan Siska di saat yang paling menyakitkan bagi Baskoro agar pria itu merasakan pedihnya dikhianati oleh orang yang paling dia percayai. Konflik kepentingan di antara para antagonis ini akan menjadi bumbu penyedap dalam drama hukum yang akan segera tergelar dengan sangat megah dan penuh dengan kejutan tak terduga. Ketegangan fisik mulai dirasakan oleh Aryani saat memasuki bulan keempat kehamilannya. Namun dia tetap berusaha untuk menjaga kewarasan mentalnya dengan melakukan meditasi rutin dan sesi konsultasi dengan psikolog pribadinya setiap akhir pekan. Dia menyadari bahwa beban yang dia pikul saat ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang sebuah misi suci untuk membuktikan bahwa kebenaran tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Dukungan moral dari ayahnya dan kasih sayang yang tulus dari para staf di kediaman Wijaya memberikan energi tambahan yang sangat dia butuhkan untuk tetap berdiri tegak di tengah badai konflik. Aryani percaya bahwa setiap tetes keringat dan air mata yang jatuh dalam perjuangan ini akan terbayar lunas dengan masa depan yang lebih cerah bagi anak kandungnya kelak yang sangat dicintainya. Menjelang hari persidangan, Aryani mulai mempersiapkan pakaian yang akan dia kenakan. Sebuah setelan formal yang sederhana, namun memancarkan aura otoritas yang sangat kuat dan sangat meyakinkan bagi siapapun yang melihatnya nanti. Dia ingin penampilannya mencerminkan integritas dan kesederhanaan. Sangat kontras dengan penampilan keluarga Baskoro yang kemungkinan besar akan tampil dengan segala kemewahan yang sangat berlebihan dan mencolok mata publik. Persiapan batin telah selesai dilakukan. Semua dokumen pendukung telah diverifikasi ulang oleh notaris independen. Dan Aryani hanya tinggal menunggu waktu untuk melangkah maju ke garis depan medan pertempuran hukum. Cahaya lampu di ruang kerjanya tetap menyala hingga larut malam. Menjadi saksi bisu dari lahirnya sebuah keadilan yang akan mengguncang tatanan kekuasaan yang korup dan penuh dengan kebohongan yang sangat sistematis. Ruang pertemuan di lantai 40 gedung perkantoran elit itu terasa begitu hening dan dingin. Seolah-olah pendingin ruangan di sana sedang berusaha membekukan segala bentuk emosi manusia yang ada di dalamnya. Aryani masuk dengan langkah yang sangat tenang dan berwibawa. Mengenakan setelan hamil berwarna biru dongker yang terlihat sangat sederhana, namun sebenarnya terbuat dari bahan kasmir kualitas terbaik di dunia. Di belakangnya, 2 orang asisten hukum senior dari firma hukum Wijaya mengikuti dengan membawa tas kerja kulit yang tampak sangat berat. Berisi ribuan lembar dokumen yang akan segera mengubah nasib banyak orang. Pratama, pengacara andalan keluarga Baskoro, sudah duduk di sana dengan senyum sinis yang sangat merendahkan. Seolah-olah dia sedang menunggu seorang mangsa kecil yang akan segera diterkam tanpa ampun. Dia mengenakan jam tangan mewah yang berkilau di bawah lampu ruangan, mencoba memamerkan kesuksesan finansialnya sebagai salah satu pengacara paling mahal dan paling licik di ibu kota saat ini. Namun, senyumnya sedikit memudar ketika dia melihat tatapan mata Aryani yang begitu jernih dan penuh dengan keyakinan diri yang tidak pernah dia lihat sebelumnya pada diri wanita yang selama ini dianggapnya hanya yatim piatu, tanpa menunggu basa-basi dari pihak lawan. Aryani menarik kursi di ujung meja panjang tersebut dan duduk dengan anggun. Meletakkan jemarinya yang lentik di atas permukaan meja yang terbuat dari kayu mahoni.
Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu selama beberapa saat, menciptakan ketegangan psikologis yang sengaja dibangun oleh Aryani untuk menguji ketahanan mental pengacara lawan yang terlihat mulai tidak nyaman dengan situasi tersebut. Dia tidak perlu berteriak atau menunjukkan kemarahan secara terbuka, karena aura otoritas yang terpancar dari keberadaannya sudah cukup untuk membuat siapapun di ruangan itu merasa kecil dan tidak berarti di hadapannya. Pratama mulai membuka dokumen tuntutan yang berisi klaim atas semua harta yang masih dipegang oleh Aryani. Menggunakan nada suara yang menggurui seolah-olah dia sedang memberikan pelajaran kepada seorang murid sekolah dasar. Dia menyatakan bahwa kliennya, Baskoro, menuntut pengembalian aset secara penuh dan mendesak Aryani untuk segera menandatangani surat pengakuan hutang agar masalah ini tidak berlanjut ke ranah hukum yang lebih serius. Dia bahkan menyisipkan ancaman halus mengenai masa depan anak yang dikandung Aryani. Mengklaim bahwa catatan kriminal atau skandal publik akan merusak peluang anak tersebut untuk tumbuh dalam lingkungan sosial yang terhormat nantinya. Aryani mendengarkan semua ocehan itu dengan ekspresi wajah yang datar. Sesekali memberikan senyum tipis yang mengandung arti sangat dalam, namun sulit untuk diterjemahkan oleh pikiran sempit seorang pengacara seperti Pratama. Setelah Pratama selesai berbicara, Aryani mengambil sebuah map merah dari asistennya dan menggesernya perlahan ke tengah meja. Membiarkan logo Kementerian Keuangan yang tertera di sampulnya terlihat jelas oleh mata lawan. Dia berdeham pelan. Suara lembutnya terdengar begitu merdu, namun memiliki ketajaman seperti bilah pedang yang baru saja diasah. Siap untuk memotong semua kebohongan yang baru saja disampaikan secara lisan oleh Pratama. Dalam nada bicara yang sangat profesional, Aryani mulai menyebutkan beberapa nama perusahaan cangkang yang berbasis di luar negeri, yang selama ini digunakan oleh keluarga Baskoro untuk menyamarkan aliran dana hasil korupsi. Dia menjelaskan bahwa dirinya bukan hanya hadir sebagai mantan istri yang sedang menuntut haknya, melainkan sebagai pengamat independen yang telah memantau aktivitas keuangan mencurigakan dari grup Baskoro selama bertahun-tahun. Wajah Pratama yang tadinya penuh dengan kesombongan mulai memucat saat menyadari bahwa data yang disebutkan oleh Aryani adalah informasi rahasia yang seharusnya tidak mungkin diketahui oleh orang asing manapun di dunia. Aryani kemudian menyebutkan tentang adanya investigasi federal yang sedang berlangsung mengenai dugaan pencucian uang berskala besar yang melibatkan beberapa pejabat tinggi yang selama ini menjadi pelindung politik bagi bisnis keluarga Baskoro. Dia memberikan isyarat bahwa dokumen di dalam map merah tersebut adalah salinan laporan awal yang akan segera diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi jika negosiasi ini tidak berjalan sesuai dengan keadilan yang sebenarnya. Setiap kata yang keluar dari bibir Aryani dijatuhkan dengan presisi yang mematikan, membuat Pratama mulai menyeka keringat dingin yang muncul di dahinya meskipun suhu di dalam ruangan itu sebenarnya sangat rendah. Strategi psikologis yang diterapkan oleh Aryani mulai membuahkan hasil ketika Pratama mulai tergagap dalam memberikan pembelaan, mencoba mencari alasan untuk menangkis bukti-bukti digital yang baru saja dipaparkan secara singkat namun padat. Aryani menunjukkan bahwa keserakahan keluarga Baskoro telah membuat mereka ceroboh dalam meninggalkan jejak digital pada setiap transaksi ilegal yang mereka lakukan demi mempertahankan gaya hidup mewah yang sangat palsu. Dia tidak memberikan ruang bagi Pratama untuk melakukan intimidasi lebih jauh, melainkan membalikkan keadaan dengan menunjukkan bahwa dialah yang memegang kendali penuh atas nasib hidup dan mati perusahaan keluarga Baskoro saat ini. Di tengah perdebatan tersebut, Baskoro yang sedang mendengarkan melalui perangkat penyadap suara di ruang sebelah, merasa jantungnya berdegup sangat kencang karena rasa takut yang mulai merayap masuk ke dalam sanubarinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang dulu selalu melayaninya dengan sabar dan lembut
ternyata memiliki kemampuan untuk menghancurkan seluruh kekaisaran bisnisnya hanya dalam satu pertemuan singkat. Keangkuhannya mulai retak. Namun egonya yang besar masih menolak untuk percaya bahwa dia telah salah menilai orang selama 3 tahun pernikahan mereka yang penuh dengan pengkhianatan dan kebohongan besar yang dilakukan secara sengaja. Aryani melanjutkan dengan menjelaskan bahwa perjanjian pranikah yang dulu mereka buat sebenarnya berisi klausul perlindungan bagi dirinya yang telah diaktifkan secara otomatis sejak Baskoro melakukan pelanggaran moral yang berat. Dia mengungkapkan bahwa semua aset yang diklaim oleh Baskoro sebenarnya telah beralih status hukumnya menjadi milik Yayasan Pendidikan yang dikelola oleh keluarga Wijaya sebagai bentuk kompensasi atas kerugian imaterial yang dideritanya. Hal ini berarti bahwa secara hukum, Baskoro tidak memiliki dasar apapun untuk menuntut kembali harta tersebut. Bahkan jika dia menggunakan pengacara paling hebat di dunia sekalipun untuk bertarung di pengadilan tinggi nanti, ketegangan mencapai puncaknya ketika Aryani berdiri dari kursinya, menandakan bahwa pertemuan mediasi ini telah berakhir karena dia tidak melihat adanya itikat baik dari pihak lawan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Dia menatap tajam ke arah kamera pengintai yang tersembunyi di sudut ruangan. Seolah-olah dia bisa melihat langsung ke dalam mata Baskoro yang sedang bersembunyi di balik dinding kaca tersebut. Tatapan itu adalah sebuah janji bahwa persidangan yang akan datang bukan hanya tentang perceraian, tetapi tentang sebuah penghakiman massal bagi semua kejahatan ekonomi yang telah dilakukan oleh keluarga Baskoro selama puluhan tahun. Sebelum meninggalkan ruangan, Aryani memberikan satu peringatan terakhir kepada Pratama agar dia berhati-hati dalam memilih pihak yang akan dibela. Karena reputasi seorang pengacara bisa hancur seketika jika terlibat dalam skandal pencucian uang. Kata-kata itu terdengar seperti sebuah nasihat yang tulus. Namun bagi Pratama itu adalah ancaman nyata yang bisa mengakhiri karier cemerlangnya di dunia hukum dalam waktu yang sangat singkat. Aryani berjalan keluar dengan kepala tegak, membiarkan suara langkah sepatunya bergema di koridor gedung sebagai tanda dimulainya perang terbuka yang akan mengguncang stabilitas dunia bisnis dan politik di seluruh negeri ini. Setelah kepergian Aryani, Pratama langsung menghubungi Baskoro dengan suara yang gemetar, memberitahu bahwa posisi hukum mereka saat ini sangat lemah dan berada dalam bahaya besar yang sangat sulit untuk dihindari. Baskoro mengamuk di ruangannya, melempar gelas kristal ke arah dinding hingga hancur berkeping-keping. Tidak mampu menerima kenyataan bahwa dia sedang berada di ujung tanduk karena ulahnya sendiri. Dia memerintahkan Pratama untuk menggunakan segala cara, termasuk cara-cara ilegal, untuk melenyapkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Aryani sebelum tanggal persidangan perdana tiba di pengadilan negeri yang sudah ditentukan oleh pihak berwenang hukum. Namun, Baskoro tidak menyadari bahwa setiap gerakannya telah diawasi oleh tim keamanan Aryani yang jauh lebih canggih dan lebih berpengalaman dalam menangani taktik kotor dari para pengusaha yang sedang putus asa. Aryani telah menyiapkan skenario balasan untuk setiap langkah ilegal yang mungkin diambil oleh keluarga Baskoro, memastikan bahwa mereka akan semakin terjerumus ke dalam lubang kehancuran yang mereka gali sendiri dengan tangan mereka. Keberanian Aryani tumbuh dari kebenaran yang dia bawa, menjadikannya sosok yang tidak tergoyahkan oleh ancaman fisik maupun tekanan mental yang terus dilancarkan oleh musuh-musuhnya secara bertubi-tubi tanpa henti selama beberapa hari terakhir ini. Selama perjalanan pulang ke kediaman Wijaya, Aryani memikirkan tentang betapa rapuhnya kekuasaan yang dibangun di atas fondasi kebohongan dan penindasan terhadap hak-hak orang lain yang lebih lemah secara finansial dan sosial. Dia merasa kasihan pada anak yang ada di dalam kandungannya karena harus memiliki ayah biologis yang begitu rendah moralitasnya. Namun dia berjanji akan memberikan pendidikan yang terbaik bagi buah hatinya itu. Aryani menyadari bahwa misinya kali ini bukan hanya tentang memenangkan kasus di pengadilan,
tetapi tentang memberikan warisan nilai-nilai keadilan dan integritas bagi generasi mendatang melalui tindakan nyata yang sedang dia lakukan sekarang. Dia menghabiskan malam itu dengan meninjau kembali berkas investigasi federal yang dikirimkan oleh rekan-rekannya di kementerian, mencari detail-detail kecil yang bisa digunakan sebagai pukulan mematikan di ruang sidang nanti. Fokus dan konsentrasinya tidak terganggu oleh berita-berita miring yang sengaja disebarkan oleh tim humas keluarga Baskoro untuk mencoba merusak reputasi pribadinya di mata masyarakat luas yang belum tahu kebenaran. Aryani tahu bahwa kebenaran adalah cahaya yang paling terang yang pada akhirnya akan menembus kegelapan sedalam apapun, dan dia hanya perlu bersabar menunggu saat yang tepat untuk menyalakan cahaya tersebut di depan publik. Di kediaman Baskoro, suasana justru semakin suram dan penuh dengan saling menyalahkan antara Baskoro dan ibunya yang merasa sangat ketakutan akan kehilangan semua kemewahan yang selama ini mereka nikmati dengan sangat bangga. Nyonya Baskoro mulai menyesali keputusannya untuk mengusir Aryani dengan cara yang kasar. Namun nasi telah menjadi bubur dan mereka kini harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan kejam mereka sendiri yang sangat tidak manusiawi. Ketamakan mereka telah membutakan mata hati mereka dari melihat potensi bahaya yang ada di depan mata, dan sekarang mereka hanya bisa menunggu dengan perasaan cemas yang sangat mendalam akan datangnya hari penghakiman yang sebenarnya. Aryani sempat menerima telepon dari ayahnya yang memberikan dukungan moral dan menanyakan apakah dia membutuhkan bantuan tambahan untuk mempercepat proses penangkapan bagi para pelaku kejahatan ekonomi di lingkungan keluarga Baskoro. Dia berterima kasih kepada ayahnya, namun menyatakan bahwa dia ingin menyelesaikan bagian hukum perdata ini terlebih dahulu agar hak-haknya sebagai seorang istri dan ibu bisa terlindungi secara sempurna sebelum kasus pidananya meledak. Kedewasaan berpikir yang ditunjukkan oleh Aryani membuat ayahnya merasa bangga karena telah membesarkan seorang putri yang bukan hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang sangat kuat dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Beberapa hari sebelum sidang dimulai, Aryani mengundang para saksi kunci ke sebuah tempat yang aman untuk memberikan pengarahan akhir mengenai prosedur kesaksian di pengadilan. Agar mereka tidak merasa terintimidasi oleh pengacara lawan, dia memberikan keyakinan kepada mereka bahwa keadilan akan ditegakkan dan bahwa keluarga Wijaya akan menjamin keamanan serta kesejahteraan mereka setelah proses hukum ini selesai secara tuntas dan menyeluruh. Para saksi yang merupakan mantan karyawan dan korban penipuan Baskoro merasa sangat terharu dengan kebaikan hati Aryani, memperkuat tekad mereka untuk memberikan kesaksian yang jujur dan berani demi meruntuhkan kezaliman yang ada. Seluruh persiapan telah matang, dan Aryani merasa sebuah ketenangan yang luar biasa meresap ke dalam jiwanya. Sebuah indikasi bahwa dia telah berada di jalur yang benar untuk menegakkan keadilan yang selama ini tertunda. Dia membelai perutnya yang semakin membesar, berbisik pelan bahwa hari esok akan menjadi awal dari pembebasan mereka dari bayang-bayang masa lalu, yang kelam dan penuh dengan penderitaan lahir batin. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela kamar memberikan kedamaian tersendiri bagi Aryani. Seolah-olah alam semesta pun sedang merestui setiap langkah yang dia ambil untuk mengembalikan kehormatan dan martabat keluarganya di mata dunia yang penuh dengan tipu daya ini. Pagi hari di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi oleh puluhan jurnalis dari berbagai stasiun televisi nasional yang sedang menunggu kedatangan para pihak yang terlibat dalam kasus perceraian paling kontroversial tahun ini. Mobil mewah berwarna perak berhenti tepat di depan lobi utama, mengeluarkan Baskoro yang melambaikan tangan dengan penuh percaya diri. Seolah-olah dia sedang menghadiri sebuah pesta kemenangan besar bagi perusahaannya yang sedang goyah. Di sampingnya, Nyonya Baskoro mengenakan kacamata hitam besar dan syal sutra mahal, berjalan dengan angkuh sambil memberikan senyuman sinis kepada kerumunan orang yang sedang mengambil gambar mereka.
dengan kamera profesional yang sangat canggih. Tak lama kemudian, sebuah sedan hitam yang sangat sederhana, namun tampak sangat berkelas berhenti di sisi lain. Gerbang pengadilan tanpa pengawalan yang terlalu mencolok seperti pihak lawan sebelumnya. Aryani turun dari mobil dengan bantuan asisten setianya. Mengenakan gaun hamil berwarna putih gading yang sangat bersih dan rapi, memancarkan aura ketenangan yang luar biasa di tengah hiruk-pikuk suasana yang sangat gaduh. Dia tidak memberikan pernyataan apapun kepada media. Hanya menundukkan kepala sedikit sebagai tanda penghormatan, sebelum melangkah masuk ke dalam gedung dengan tatapan mata yang sangat fokus pada tujuan utamanya hari ini. Di dalam ruang sidang utama yang memiliki langit-langit tinggi dan kursi kayu jati yang kokoh, suasana terasa begitu mencekam bagi siapapun yang belum terbiasa dengan tekanan hukum yang berat. Majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Agung Widjojo masuk ke ruangan dengan wajah yang sangat serius. Memerintahkan semua hadirin untuk berdiri sebagai tanda dimulainya persidangan yang sangat dinanti oleh publik. Baskoro duduk di barisan depan sebelah kanan dengan sikap tubuh yang sangat santai. Sesekali berbisik kepada pengacaranya sambil tertawa kecil, seolah-olah dia sudah memenangkan pertarungan ini. Sebelum bukti pertama dipaparkan secara resmi di depan sidang, jaksa penuntut dan pengacara masing-masing pihak mulai menyiapkan tumpukan berkas yang sangat tebal di atas meja kayu yang mulai terasa dingin karena suhu pendingin ruangan yang sangat rendah. Aryani duduk di posisi tergugat dengan punggung yang tegak, membelai perutnya secara perlahan untuk memberikan ketenangan bagi janin yang mungkin merasakan ketegangan yang sedang berlangsung di sekeliling ibunya saat ini. Dia mengamati setiap gerakan Pratama yang mulai membuka map berisi dokumen palsu yang telah mereka siapkan untuk menjebak dan merusak reputasi moralnya di hadapan para hakim yang akan memberikan keputusan akhir yang sangat krusial bagi masa depannya nanti. Pratama memulai argumen pembukaannya dengan suara yang sangat lantang dan penuh intonasi dramatis. Menuduh Aryani sebagai seorang wanita manipulatif yang hanya mengincar kekayaan keluarga Baskoro sejak hari pertama pernikahan mereka. Dia memaparkan beberapa foto hasil rekayasa digital yang memperlihatkan Aryani sedang bersama pria lain di sebuah hotel mewah. Mencoba membangun narasi bahwa kehamilan Aryani bukanlah hasil dari hubungan sah dengan suaminya saat itu. Ruang sidang seketika dipenuhi oleh bisik-bisik dari para pengunjung yang terkejut dengan tuduhan yang sangat berani dan kejam tersebut. Sementara kamera media terus merekam setiap detail ekspresi wajah para pihak yang terlibat, Nyonya Baskoro kemudian dipanggil ke kursi saksi untuk memberikan kesaksian mengenai perilaku Aryani selama tinggal di kediaman mereka yang sangat megah, namun penuh dengan rahasia gelap itu. Dengan akting yang sangat meyakinkan, wanita tua itu mulai meneteskan air mata buaya sambil menceritakan betapa dia telah mencoba menjadi ibu mertua yang baik, namun selalu ditanggapi dengan kedinginan oleh Aryani. Dia mengklaim bahwa Aryani sering menghilang di malam hari, tanpa izin dan memiliki gaya hidup yang sangat boros di luar pengetahuan suaminya, yang sangat sibuk mengurus bisnis besar yang sedang berkembang pesat di seluruh negeri ini. Publik yang menyaksikan melalui siaran langsung di televisi mulai terpengaruh oleh drama yang dimainkan oleh keluarga Baskoro, sehingga kolom komentar media sosial dipenuhi dengan hujatan serta penghinaan yang sangat tajam kepada Aryani. Banyak orang yang menilai bahwa Aryani adalah sosok wanita yang sangat licik dan tidak tahu berterima kasih atas semua kemewahan yang telah diberikan oleh keluarga Baskoro selama masa pernikahan mereka yang singkat. Namun, di tengah serangan verbal yang sangat masif itu, Aryani tetap mempertahankan ekspresi wajah yang datar tanpa menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau ketakutan sedikit pun, seolah-olah dia sedang menonton sebuah pertunjukan teater yang sangat amatir. Tekanan semakin meningkat ketika Pratama mulai menyerang kondisi kehamilan Aryani secara langsung, menyatakan bahwa bayi tersebut mungkin saja digunakan sebagai alat pemerasan finansial terhadap keluarga kliennya yang sangat terpandang.
Dia meminta majelis hakim untuk memerintahkan tes paternitas segera setelah bayi tersebut lahir. Sambil melontarkan kata-kata yang sangat menghina mengenai moralitas seorang ibu yang dituduhnya telah melakukan perzinaan berkali-kali secara sengaja. Serangan ini merupakan upaya paling rendah untuk menjatuhkan mental Aryani. Namun wanita tangguh itu justru membalasnya dengan sebuah tatapan tajam yang membuat Pratama sempat terdiam selama beberapa detik karena merasa terintimidasi oleh kekuatan batin yang tidak terduga. Aryani menyadari bahwa semua bukti palsu yang diajukan oleh lawan adalah bagian dari rencana besar untuk membuatnya kehilangan hak asuh anak dan hak atas kompensasi finansial yang seharusnya dia terima. Dia mencatat setiap nama saksi palsu dan setiap detail dokumen yang dipalsukan oleh tim hukum Baskoro untuk digunakan sebagai bahan serangan balik pada sesi pembelaan pribadinya yang akan datang. Strateginya adalah membiarkan lawan merasa berada di atas angin dan membiarkan mereka mengeluarkan semua peluru cadangan mereka sampai habis sebelum dia memberikan pukulan telak yang akan mengakhiri karier serta reputasi mereka semua. Secara permanen di dunia hukum yang sangat kompetitif, Siska, yang duduk di barisan penonton paling belakang, tampak tersenyum puas melihat penderitaan yang dialami oleh Aryani di depan umum. Merasa bahwa posisinya sebagai calon Nyonya Baskoro semakin aman. Dia tidak menyadari bahwa kebahagiaannya hanya bersifat sementara, karena dia juga sedang berada dalam daftar orang-orang yang akan segera menghadapi penyelidikan hukum akibat keterlibatannya dalam membantu menyamarkan aset-aset ilegal milik keluarga Baskoro. Ketidaktahuan Siska mengenai identitas asli Aryani membuatnya tetap bersikap sombong dan merasa bahwa kekayaan ayahnya bisa membeli apapun di dunia ini, termasuk keadilan yang sedang dipermainkan oleh pengacara-pengacara bayaran yang sangat haus akan uang dan kekuasaan. Hakim Agung Widjojo sesekali memberikan instruksi agar suasana sidang tetap tertib karena banyaknya pengunjung yang mulai gaduh setelah mendengar tuduhan-tuduhan yang sangat sensasional dari pihak penggugat yang dipimpin oleh Pratama. Dia memperhatikan dengan seksama bahasa tubuh Aryani yang sangat tenang. Sebuah perilaku yang sangat tidak lazim bagi seseorang yang sedang dituduh dengan hal-hal yang sangat memalukan dan merusak martabat diri sendiri. Sang hakim yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun di dunia peradilan mulai merasakan adanya sesuatu yang janggal di balik drama yang dipaparkan secara berlebihan oleh keluarga Baskoro yang terlihat sangat berambisi untuk menghancurkan hidup seorang wanita hamil yang terlihat tidak berdaya. Selama jeda istirahat siang, Aryani tetap berada di dalam ruangan khusus saksi bersama tim hukumnya. Menolak untuk menemui jurnalis yang sudah berkumpul di depan pintu untuk mendapatkan komentar eksklusifnya mengenai tuduhan perselingkuhan, dia menggunakan waktu tersebut untuk berdiskusi dengan ayahnya melalui telepon satelit yang sangat aman. Memastikan bahwa semua dokumen asli mengenai status kepemilikan aset dan bukti aktivitas ilegal keluarga Baskoro sudah siap untuk dipresentasikan. Aryani makan siang dengan tenang, menjaga asupan nutrisi bagi bayinya sambil tetap fokus pada langkah-langkah hukum yang harus diambil untuk membalikkan narasi negatif yang sedang berkembang di masyarakat luas saat ini melalui media massa. Memasuki sesi sore, Pratama menghadirkan seorang saksi ahli gadungan yang mengklaim telah menganalisis catatan keuangan Aryani dan menemukan adanya aliran dana mencurigakan yang masuk ke rekening pribadinya dari sumber-sumber yang tidak jelas. Dia mencoba membangun opini bahwa Aryani sedang melakukan pencucian uang milik kliennya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya yang dianggap miskin oleh masyarakat umum selama ini karena penyamaran yang dilakukan. Namun, Aryani hanya memberikan isyarat kecil kepada pengacaranya untuk mencatat nama institusi tempat saksi ahli tersebut bekerja. Karena dia tahu bahwa institusi itu sebenarnya adalah perusahaan fiktif yang baru saja didirikan oleh salah satu rekan bisnis rahasia milik Baskoro. Keadaan di ruang sidang semakin memanas,
ketika pengacara Aryani mulai melakukan pemeriksaan silang terhadap Nyonya Baskoro mengenai pengeluaran mewah yang dilakukannya beberapa hari sebelum pengusiran Aryani dari mansion keluarga mereka. Nyonya Baskoro mulai terlihat panik dan memberikan jawaban yang berbelit-belit. Mencoba menyembunyikan kenyataan bahwa perusahaan keluarga mereka sebenarnya sedang mengalami krisis likuiditas yang sangat parah dan membutuhkan dana segar segera. Kejujuran yang mulai retak dari pihak lawan memberikan celah kecil bagi kebenaran untuk mulai terlihat. Meskipun narasi utama masih didominasi oleh kebohongan yang telah disusun secara rapi oleh tim hukum Pratama, yang sangat licik dan berpengalaman memanipulasi fakta, Baskoro mulai merasa tidak nyaman di kursinya ketika melihat ibunya mulai terdesak oleh pertanyaan-pertanyaan tajam mengenai rincian aset perusahaan yang selama ini diklaim sebagai milik pribadi tanpa ada campur tangan pihak lain. Dia menyadari bahwa setiap jawaban yang diberikan ibunya bisa menjadi bumerang yang akan menghancurkan rencana mereka untuk mendapatkan kembali kendali atas harta yang saat ini berada di bawah pengawasan hukum Aryani. Ketegangan ini membuatnya berkali-kali meminum air putih untuk menenangkan sarafnya yang mulai menegang akibat ketakutan akan terbongkarnya rahasia keuangan mereka yang sangat kotor dan penuh dengan manipulasi data yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Sepanjang sore itu, Aryani tetap diam, namun matanya terus mengawasi setiap gerak-gerik lawan dengan penuh perhatian. Seperti seorang pemburu yang sedang menunggu saat yang paling tepat untuk menerkam mangsanya yang lemah. Dia tidak merasa perlu untuk melakukan pembelaan diri secara verbal pada tahap ini. Karena dia ingin musuh-musuhnya merasa sangat percaya diri dan mengungkapkan lebih banyak kebohongan yang nantinya akan menjadi bukti kuat untuk menjerat mereka. Kesabarannya adalah senjata paling mematikan yang dia miliki. Sebuah kemampuan yang dia asah selama bertahun-tahun bekerja sebagai jaksa penuntut yang sangat ditakuti oleh para koruptor dan penjahat kerah putih di seluruh negeri ini. Di akhir sesi hari pertama, hakim memberikan kesempatan bagi pihak tergugat untuk memberikan pernyataan singkat mengenai posisi hukum mereka sebelum sidang ditutup untuk dilanjutkan pada keesokan harinya dengan agenda pembuktian utama. Aryani berdiri perlahan, menarik perhatian semua orang di ruangan tersebut, termasuk para jurnalis yang segera menyiapkan catatan mereka untuk merekam setiap kata yang akan keluar dari bibir wanita misterius ini. Suasana menjadi sangat hening seolah-olah waktu sedang berhenti sejenak, memberikan panggung bagi Aryani untuk menunjukkan sedikit dari kekuatan aslinya yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat di balik topeng kesederhanaan seorang istri yang terlihat sangat lemah dan tertindas. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, Aryani hanya mengucapkan satu kalimat singkat, bahwa kebenaran tidak membutuhkan banyak kata untuk membuktikan keberadaannya, melainkan hanya membutuhkan waktu dan bukti yang nyata secara hukum. Dia menatap langsung ke mata Baskoro dengan tatapan yang penuh dengan makna yang dalam, membuat suaminya itu merasa merinding tanpa alasan yang jelas karena merasakan ada sesuatu yang sangat besar yang akan terjadi. Setelah itu, dia segera meninggalkan ruangan sidang dengan langkah yang anggun, meninggalkan kebingungan dan rasa penasaran yang besar bagi semua orang yang hadir, termasuk majelis hakim yang memimpin persidangan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Saat berjalan keluar dari gedung pengadilan, Aryani kembali dihadang oleh kerumunan media yang mencoba mendapatkan jawaban atas tuduhan perselingkuhan yang dilemparkan oleh Pratama selama persidangan berlangsung tadi pagi hingga sore hari. Salah seorang jurnalis bertanya dengan nada provokatif mengenai masa depan anak yang dikandungnya jika tuduhan tersebut terbukti benar di mata hukum dan masyarakat luas nantinya di masa depan yang akan datang. Aryani berhenti sejenak, menoleh ke arah jurnalis tersebut dengan senyum yang sangat tenang namun mengandung misteri yang besar. Lalu melanjutkan langkahnya menuju mobil tanpa mengeluarkan sepatah kata pun untuk menanggapi provokasi murahan
yang sengaja dibuat untuk citranya. Malam itu, berita mengenai persidangan Aryani mendominasi semua saluran televisi dan situs berita online dengan tajuk utama yang sangat menyudutkan dirinya sebagai pihak yang bersalah dalam kasus ini secara moral. Keluarga Baskoro merasa telah memenangkan tahap pertama dari pertarungan ini dan merayakannya dengan minum sampanye mahal di kantor pribadi mereka sambil menertawakan ketidakberdayaan Aryani yang terlihat hanya bisa diam 1000 bahasa. Mereka tidak menyadari bahwa kebisuan Aryani adalah bagian dari strategi diam itu emas yang akan segera bertransformasi menjadi badai kehancuran yang akan menyapu bersih semua kesombongan serta harta haram yang mereka kumpulkan selama ini. Melalui cara yang sangat kotor, Aryani duduk di ruang kerjanya yang sunyi, menatap layar monitor yang menampilkan data-data terbaru mengenai kepanikan para investor grup Baskoro setelah mendengar kabar mengenai kemungkinan adanya penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan perusahaan tersebut. Dia tahu bahwa dalam waktu kurang dari 48 jam, semua topeng kebohongan yang dipakai oleh keluarga Baskoro akan terlepas dan dunia akan melihat wajah asli dari para penjahat ekonomi yang selama ini berlindung dengan penuh keyakinan. Dia menutup laptopnya dan bersiap untuk beristirahat agar kondisi fisiknya tetap prima saat dia mengungkap identitas aslinya di depan persidangan. Besok pagi yang akan menjadi panggung sejarah hidupnya yang paling gemilang. Matahari pagi menyinari pilar-pilar beton gedung pengadilan yang tampak megah sekaligus dingin, menciptakan bayangan panjang yang seolah-olah sedang menanti babak terakhir dari drama yang sangat melelahkan ini. Di dalam ruang sidang, kerumunan penonton dan awak media sudah memenuhi setiap sudut kursi yang tersedia, menciptakan suasana yang penuh dengan gumaman rendah, penuh antisipasi terhadap hasil akhir persidangan. Baskoro duduk dengan kaki yang terus bergerak gelisah. Meskipun wajahnya tetap dipaksakan untuk terlihat sangat tenang dan percaya diri di hadapan kamera televisi nasional yang sedang menyiarkan acara ini secara langsung ke seluruh pelosok negeri, dia merasa sangat yakin bahwa hari ini akan menjadi hari di mana Aryani akhirnya akan hancur secara permanen di bawah beban tuduhan palsu yang telah disusun dengan sangat rapi oleh tim hukumnya yang mahal. Nyonya Baskoro duduk di sampingnya sambil sesekali memperbaiki letak kalung mutiaranya yang berkilauan, memberikan tatapan penuh kemenangan ke arah barisan kursi tempat Aryani duduk bersama tim hukumnya yang terlihat sangat diam dan tidak banyak bergerak. Bagi mereka, kemenangan hukum adalah sesuatu yang bisa dibeli dengan kekuasaan dan uang dalam jumlah yang sangat besar, asalkan ada kemauan untuk melakukan segala cara yang diperlukan. Hakim Agung Widjojo mengetukkan palunya 3 kali ke atas meja kayu jati yang kokoh, menandakan bahwa sidang babak kedua untuk agenda pembuktian utama akan segera dimulai dengan penuh ketegangan yang sangat tinggi. Beliau menatap ke arah meja penasihat hukum penggugat, lalu beralih ke arah Aryani yang hari ini tampak mengenakan blazer hitam formal yang sangat pas dengan aura kepemimpinannya yang sangat kuat. Namun tetap tenang, ruangan tersebut seketika menjadi hening total. Seolah-olah napas setiap orang yang hadir di sana sedang tertahan oleh rasa ingin tahu yang sangat besar mengenai kebenaran yang akan segera terungkap secara luas. Pratama sebagai pengacara keluarga Baskoro berdiri dengan angkuh, mencoba kembali menyerang integritas moral Aryani dengan menunjukkan salinan mutasi rekening yang telah dimanipulasi sedemikian rupa untuk menunjukkan adanya indikasi korupsi yang dilakukan oleh Aryani. Dia berbicara dengan nada yang sangat provokatif, meminta majelis hakim untuk segera menjatuhkan sanksi hukum dan membatalkan semua hak asuh anak bagi wanita yang dituduhnya sebagai penjahat ekonomi yang sangat licik ini. Setiap kata yang keluar dari mulut Pratama diiringi dengan gerakan tangan yang teatrikal, mencoba meyakinkan semua pengunjung sidang bahwa kliennya adalah korban yang sangat dirugikan dalam kasus ini. Setelah Pratama selesai dengan pidatonya yang panjang dan membosankan,
Hakim Agung memberikan kesempatan bagi pihak tergugat untuk memberikan tanggapan atau bukti tandingan yang bisa mengubah pandangan majelis hakim terhadap tuduhan-tuduhan yang sangat berat itu. Aryani berdiri perlahan. Namun kali ini dia tidak mengizinkan pengacaranya untuk berbicara terlebih dahulu karena dia ingin menyampaikan pembelaannya sendiri secara langsung di hadapan publik dan hukum. Langkah kakinya yang mantap menuju podium saksi menciptakan bunyi ketukan yang ritmis di atas lantai marmer. Seolah-olah itu adalah detak jantung dari keadilan yang sedang bangkit dari masa tidurnya yang sangat lama. Dengan suara yang sangat jernih dan berwibawa, Aryani meminta izin kepada majelis hakim untuk menyerahkan sebuah map kulit berwarna hitam yang memiliki segel emas khusus dari Sekretariat Negara Republik Indonesia yang sangat rahasia. Permintaan ini membuat suasana sidang menjadi riuh rendah, karena semua orang bertanya-tanya tentang isi dari map yang tampak sangat penting dan memiliki status hukum yang sangat tinggi tersebut. Hakim Agung menerima dokumen tersebut dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Lalu membukanya dengan sangat hati-hati sementara tangannya tampak sedikit gemetar saat membaca halaman pertama dari berkas yang sangat luar biasa itu. Wajah Hakim Agung berubah menjadi sangat pucat. Matanya berulang kali menatap ke arah dokumen tersebut, lalu beralih menatap Aryani dengan tatapan penuh rasa hormat yang tidak pernah dia tunjukkan kepada siapapun sebelumnya. Dia kemudian meminta juru bicara pengadilan untuk membacakan identitas asli dari tergugat yang tertera dalam dokumen negara tersebut agar semua orang di ruangan sidang dapat mengetahui kebenaran yang sebenarnya terjadi. Juru bicara itu mengambil napas dalam-dalam, lalu membacakan nama lengkap Aryani Wijaya, beserta jabatan aslinya sebagai utusan khusus Direktur Jenderal Pajak dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang sangat ditakuti. Seluruh ruangan sidang seketika meledak dalam kekacauan suara keterkejutan. Para jurnalis berebut untuk mendekati pagar pembatas sementara Baskoro dan ibunya tampak seperti patung yang kehilangan nyawa karena rasa syok yang mendalam. Identitas Aryani sebagai pejabat tinggi negara yang memiliki wewenang penuh untuk melakukan audit investigatif terhadap seluruh perusahaan di negeri ini benar-benar menghancurkan semua narasi palsu yang selama ini dibangun keluarga Baskoro. Dia bukanlah seorang yatim piatu miskin yang tidak berdaya, melainkan sosok penguasa hukum yang sedang menjalankan tugas intelijen ekonomi untuk membersihkan praktik korupsi yang selama ini dilakukan secara sistematis oleh para pengusaha hitam. Aryani kemudian mengambil alih pembicaraan dengan memaparkan bukti-bukti asli yang menunjukkan bahwa seluruh dokumen yang diajukan oleh Pratama adalah palsu dan merupakan hasil rekayasa dari sebuah sindikat pemalsuan dokumen profesional. Dia juga mengungkapkan bahwa selama 3 tahun masa pernikahannya, dia telah berhasil mengumpulkan data lengkap mengenai jaringan pencucian uang yang melibatkan keluarga Baskoro dengan beberapa grup properti raksasa lainnya di tingkat internasional. Penjelasannya sangat teknis dan didukung oleh data audit forensik yang sangat akurat, sehingga tidak ada satupun pengacara di ruangan tersebut yang berani menyela atau memberikan bantahan terhadap setiap kalimat yang dia ucapkan. Dia menunjukkan rekaman video rahasia saat Baskoro dan ibunya sedang merencanakan pengusiran dirinya di tengah malam agar mereka bisa melakukan penggelapan dana perusahaan untuk menutupi hutang judi yang sangat besar di luar negeri. Rekaman tersebut diputar melalui layar besar di ruang sidang, memperlihatkan betapa kejam dan tamaknya keluarga Baskoro saat mereka menertawakan penderitaan Aryani yang saat itu sedang dalam kondisi hamil muda yang sangat rentan. Penonton yang melihat rekaman itu mulai mengeluarkan suara cemoohan kepada Baskoro, sementara pria itu hanya bisa menundukkan kepala dengan wajah yang merah padam karena malu dan ketakutan yang luar biasa besar. Baskoro mencoba berdiri untuk melarikan diri dari ruang sidang. Namun beberapa petugas keamanan berseragam lengkap dari Kesatuan Khusus Kejaksaan Agung segera menahannya tepat di depan pintu keluar yang sudah dijaga sangat ketat. Aryani melanjutkan penjelasannya
bahwa persidangan perceraian ini hanyalah bagian kecil dari operasi pembersihan yang lebih besar, dan bahwa surat penangkapan resmi untuk Baskoro dan ibunya telah ditandatangani oleh Jaksa Agung. Dia menegaskan bahwa setiap sen harta yang mereka curi dari negara dan setiap penghinaan yang mereka berikan kepada martabat manusia akan dibayar dengan hukuman penjara yang sangat lama sesuai dengan hukum yang berlaku. Nyonya Baskoro yang tadi tampak sangat anggun kini jatuh pingsan di kursi pesakitan. Sementara Pratama sebagai pengacaranya mulai terlihat sangat ketakutan dan berusaha menjaga jarak agar tidak dianggap sebagai bagian dari konspirasi kriminal kliennya. Aryani menatap mereka semua dengan pandangan yang dingin, namun penuh keadilan. Menunjukkan bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada jumlah uang di bank, melainkan pada integritas dan kesetiaan terhadap kebenaran hukum. Dia merasa lega karena akhirnya bisa melepas topeng penyamarannya dan berbicara sebagai dirinya sendiri. Seorang wanita yang kuat dan berdaulat atas hidupnya sendiri demi masa depan anak yang sedang dikandungnya. Dalam hitungan menit, semua mitra bisnis keluarga Baskoro yang selama ini mendukung mereka mulai mengirimkan pesan pengunduran diri dan pembatalan kontrak kerjasama karena tidak ingin terseret dalam skandal korupsi yang sangat mematikan ini. Grup Mega Property yang menjadi harapan terakhir bagi Baskoro segera mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka memutuskan hubungan pertunangan dengan Baskoro karena alasan moral dan hukum yang sangat mendasar dan tidak dapat dinegosiasikan. Kehancuran dinasti Baskoro terjadi begitu cepat, seperti sebuah bangunan tinggi yang fondasinya hancur dalam sekejap karena gempa bumi yang sangat dahsyat namun sangat terukur dalam menghancurkan struktur yang busuk itu. Aryani menyerahkan berkas terakhir yang berisi bukti-bukti keterlibatan Pratama dalam menyusun dokumen palsu dan melakukan suap terhadap beberapa saksi ahli agar memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di depan pengadilan. Hakim Agung segera memerintahkan polisi untuk menahan Pratama di tempat, mencabut izin praktiknya secara permanen karena telah mencoreng profesi advokat dengan tindakan kriminal yang sangat memalukan bagi dunia peradilan di seluruh wilayah kedaulatan negara ini. Suasana sidang yang tadinya penuh dengan drama kebencian kini berubah menjadi sebuah panggung pembersihan massal bagi para pengkhianat hukum yang selama ini merasa tidak akan pernah bisa tersentuh oleh keadilan sejati yang sangat murni. Di tengah kekacauan itu, Aryani tetap berdiri tenang di podium, membelai perutnya dengan lembut seolah-olah dia sedang memberitahu anaknya bahwa perjuangan ini dilakukan demi menciptakan dunia yang lebih jujur untuk tempatnya tumbuh nanti. Keheningan batin yang dia rasakan saat ini adalah buah dari kesabarannya selama bertahun-tahun dalam menahan diri dari segala bentuk hinaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang hanya memandang status sosial di atas segalanya. Dia telah membuktikan bahwa kebenaran memiliki jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan, dan bahwa setiap kejahatan pasti akan menemukan titik. Akhirnya seberapapun kuatnya sang penjahat itu mencoba untuk terus bersembunyi dari bayangannya sendiri. Para wartawan yang tadinya sangat agresif menghujat Aryani di media sosial kini mulai berlomba-lomba menuliskan berita tentang kepahlawanan dan kecerdasan strategis yang ditunjukkan oleh sang utusan khusus selama menjalani misi rahasia yang sangat berbahaya. Opini publik berbalik 180 derajat, menjadikan Aryani sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi dan ketidakadilan gender yang sering dialami oleh para wanita dalam lingkungan pernikahan yang patriarkal dan sangat penuh dengan penindasan. Foto-foto Aryani yang sedang berdiri tegak di ruang sidang menjadi viral di seluruh platform internet, memberikan inspirasi bagi jutaan orang tentang pentingnya memiliki karakter yang kuat di tengah badai kehidupan yang sangat sulit. Hakim Agung menutup sesi sidang hari itu dengan membacakan putusan sementara yang membekukan seluruh aset keluarga Baskoro dan memberikan perlindungan hukum penuh bagi Aryani, serta janin yang ada di dalam rahimnya secara otomatis. Beliau juga memuji keberanian Aryani dalam menjalankan tugas negara yang sangat berat,
sambil menjalani cobaan hidup yang sangat menyakitkan sebagai seorang istri yang dikhianati dan dibuang begitu saja tanpa rasa belas kasihan. Sidang resmi berakhir dengan tepuk tangan meriah dari para pengunjung yang merasa puas melihat keadilan ditegakkan secara nyata di depan mata mereka semua, tanpa ada campur tangan politik yang merusak proses hukum. Aryani berjalan keluar dari ruangan sidang dengan kawalan ketat dari pasukan pengawal presiden dan kejaksaan. Sementara Baskoro diseret keluar dengan tangan terborgol menuju mobil tahanan yang sudah menunggu di lobi belakang gedung pengadilan. Sorot lampu kamera yang tadinya terasa seperti serangan kini, terasa seperti penghormatan bagi seorang pejuang yang telah berhasil menunaikan tugasnya dengan sangat sempurna, tanpa cacat sedikit pun dalam pelaksanaannya di lapangan. Dia tidak merasakan kegembiraan atas kehancuran Baskoro, melainkan merasakan sebuah kedamaian batin karena telah berhasil menjalankan amanah dari ayahnya dan negara dengan penuh tanggung jawab yang sangat besar dan sangat luar biasa ini. Di dalam mobil yang membawanya pulang, Aryani melepaskan lelahnya sejenak sambil menatap keluar jendela. Melihat jalanan Jakarta yang masih sama, namun kini terasa lebih cerah dalam pandangan matanya yang penuh dengan harapan baru. Dia menyadari bahwa statusnya sebagai pejabat negara mungkin akan membuatnya semakin sibuk. Namun dia berjanji akan tetap menjadi ibu yang terbaik bagi anaknya yang akan segera lahir ke dunia. Perjalanan panjang dari malam hujan yang tanhok hingga kemenangan di ruang sidang ini telah membentuknya menjadi sosok manusia yang utuh, yang memahami arti sebenarnya dari pengampunan, keadilan, dan kekuatan cinta yang tidak terbatas pada siapapun. Tuan Wijaya sudah menunggunya di depan rumah dengan senyum lebar dan pelukan hangat, menyambut putrinya yang telah kembali, bukan hanya sebagai seorang anak, namun sebagai pahlawan bagi keluarga dan bagi seluruh rakyat di negeri ini. Mereka menghabiskan malam itu dengan bercengkerama secara hangat, merencanakan masa depan yang lebih baik, tanpa adanya ancaman dari pihak-pihak yang dulu meremehkan kekuatan keluarga Wijaya yang sangat legendaris dan sangat berwibawa. Malam itu, Aryani tidur dengan sangat nyenyak. Tahu bahwa hari esok tidak akan ada lagi rahasia yang harus disimpan, dan tidak ada lagi rasa takut yang harus disembunyikan dalam hatinya yang sangat jernih dan suci. Suasana di dalam ruang sidang perlahan mulai mereda setelah hakim mengetukkan palu terakhirnya yang menandakan akhir dari drama hukum yang telah menyita perhatian publik nasional selama berminggu-minggu secara intensif. Aryani berdiri dengan anggun di antara kerumunan pengacara dan jurnalis, merasakan beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya mulai terangkat secara perlahan. Seiring dengan dibacakannya vonis bersalah bagi para terdakwa, meskipun wajahnya tetap menunjukkan ketenangan yang sangat luar biasa. Ada kilatan kelegaan yang terpancar dari matanya yang jernih, mencerminkan kemenangan moral yang jauh lebih berharga daripada sekadar harta benda atau kekuasaan duniawi yang semu belaka. Baskoro dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun atas dakwaan berlapis mulai dari pencucian uang, penipuan kontrak bisnis, hingga manipulasi laporan keuangan perusahaan yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat fantastis. Pria yang dulunya sangat angkuh dan merasa tidak terkalahkan itu, kini tertunduk lesu di kursi terdakwa dengan wajah yang pucat pasi, tanpa ada lagi sisa keberanian. Seluruh aset pribadinya yang selama ini dipamerkan dengan sangat sombong, telah disita oleh negara untuk menutupi kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh tindakan kriminalnya yang sangat tidak bertanggung jawab terhadap nasib para karyawan di perusahaannya sendiri. Ibunya, Nyonya Baskoro, tidak luput dari jeratan hukum karena terbukti secara sah dan meyakinkan ikut serta dalam menyembunyikan aliran dana ilegal melalui berbagai rekening rahasia atas namanya sendiri selama bertahun-tahun. Wanita tua yang terobsesi pada kemewahan itu harus menerima kenyataan pahit
bahwa semua perhiasan berlian dan koleksi tas mahalnya kini telah berubah menjadi barang bukti yang akan segera dilelang oleh pihak berwenang. Tangisannya di ruang sidang tidak lagi mengundang simpati dari siapapun, melainkan hanya menjadi pengingat bagi semua orang tentang betapa tragisnya sebuah keserakahan yang tidak memiliki batas dalam kehidupan manusia yang fana ini. Siska, yang semula berharap bisa meraup keuntungan dari pernikahan politiknya dengan Baskoro, kini justru harus berurusan dengan tim penyidik pajak yang mulai menggeledah kantor pusat perusahaan ayahnya tanpa henti setiap hari. Dia menyadari bahwa setiap informasi yang diberikan oleh Aryani kepada pihak berwajib telah menutup semua jalan baginya untuk melarikan diri dari tanggung jawab hukum yang sangat berat ini secara finansial. Pengkhianatan yang dia rencanakan terhadap Baskoro justru menjadi senjata makan tuan yang membuatnya kehilangan kredibilitas di mata para investor dan rekan bisnis di tingkat internasional yang selama ini menghormati keluarganya secara penuh. Beberapa minggu setelah persidangan fenomenal itu berakhir, Aryani kembali masuk ke kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan pengawalan resmi yang mencerminkan status barunya sebagai pahlawan pemberantasan korupsi nasional. Seluruh staf berdiri memberikan tepuk tangan meriah saat dia berjalan melewati koridor utama, menghormati keberanian dan kecerdasannya dalam menjalankan misi rahasia yang sangat berbahaya di lingkungan keluarga Baskoro yang sangat kejam. Aryani membalas penghormatan tersebut dengan senyuman yang sangat tulus. Menyadari bahwa setiap pengorbanan yang dia lakukan telah membuahkan hasil yang sangat manis bagi penegakan hukum dan keadilan di seluruh pelosok negeri yang sangat dicintainya ini. Di dalam ruang kerja pribadinya yang megah, Aryani duduk sejenak untuk merenungkan kembali memori pahit saat dia diusir di tengah malam yang tanhok oleh pria yang dulu dia cintai. Pengalaman itu bukan lagi menjadi luka yang menyakitkan, melainkan menjadi sebuah pelajaran tentang kekuatan batin yang bisa muncul ketika seseorang dipaksa untuk berdiri di atas kakinya sendiri dalam kondisi sulit. Dia menyadari bahwa pengusiran itu adalah berkah terselubung yang membebaskannya dari belenggu kepura-puraan dan memungkinkannya untuk kembali ke jalannya yang sebenarnya sebagai seorang pejuang hukum yang memiliki integritas sangat tinggi bagi kepentingan rakyat. Media masa kini menjuluki Aryani sebagai legenda mawar berduri, sebuah simbol keberanian bagi para wanita yang sedang berjuang melawan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan mereka sehari-hari di tengah masyarakat modern. Berbagai stasiun televisi berlomba-lomba untuk mewawancarainya. Namun Aryani tetap memilih untuk menjaga privasinya dan fokus pada tugas-tugas kenegaraan yang sangat menuntut tanggung jawab moral yang sangat besar dari dirinya. Dia ingin dikenal bukan karena skandal perceraiannya, melainkan karena kontribusi nyatanya dalam membangun sistem keuangan negara yang jauh lebih transparan dan bersih dari segala bentuk praktik suap yang selama ini merusak tatanan sosial masyarakat. Kehamilan Aryani kini sudah memasuki bulan ke-7. Dan perutnya yang semakin membesar menjadi pengingat harian akan kehidupan baru yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan yang sedang menantinya di masa depan. Dia menghabiskan banyak waktu luang di perpustakaan kediaman Wijaya, membaca berbagai buku tentang pendidikan anak yang menekankan pada pembentukan karakter yang kuat dan jujur sejak usia dini yang sangat krusial. Aryani berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membiarkan anaknya merasa kekurangan kasih sayang atau tumbuh menjadi pribadi yang sombong seperti ayahnya yang kini harus mendekam di balik dinginnya jeruji besi penjara. Tuan Wijaya menatap putrinya dengan rasa bangga yang tidak terkira. Menyadari bahwa dia telah berhasil membesarkan seorang wanita yang jauh lebih hebat daripada yang pernah dia bayangkan sebelumnya dalam hidupnya sendiri. Ayah dan anak ini sering menghabiskan sore hari dengan berdiskusi mengenai berbagai proyek filantropi yang akan mereka bangun untuk membantu para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga agar mereka bisa mandiri.
Kekayaan keluarga Wijaya kini digunakan untuk tujuan yang jauh lebih mulia. Menciptakan dampak positif bagi ribuan orang yang membutuhkan perlindungan hukum dan dukungan finansial untuk memulai kembali kehidupan mereka masing-masing. Di sisi lain kota, di dalam sel penjara yang sempit dan berbau lembab, Baskoro hanya bisa merenungi segala kesalahannya sambil menatap langit-langit yang kusam setiap malam tanpa ada harapan lagi. Dia sering teringat pada saat-saat di mana dia meremehkan Aryani, menganggapnya sebagai beban yang tidak berarti. Sementara kenyataannya wanita itulah yang memegang kendali atas seluruh takdir hidup dan masa depan bisnis keluarganya, rasa penyesalan yang mendalam mulai menggerogoti jiwanya. Namun dia tahu bahwa waktu tidak bisa diputar kembali, dan dia harus menjalani hukuman yang sangat lama sebagai konsekuensi dari perbuatan kejamnya melanggar prinsip kemanusiaan. Nyonya Baskoro juga mengalami masa-masa yang sangat sulit di dalam asrama penjara wanita, di mana dia tidak lagi memiliki pelayan yang bisa diperintah atau pakaian mewah yang bisa dibanggakan setiap hari. Kehidupannya yang dulu penuh dengan kepalsuan dan kemewahan, kini telah berganti dengan realitas yang sangat keras. Memaksanya untuk belajar tentang kerendahan hati dan arti dari sebuah penderitaan yang sesungguhnya dialami manusia. Dia sering menangis sendirian, merindukan masa-masa kejayaannya yang kini telah sirna selamanya akibat ketamakan yang dia tanamkan sendiri ke dalam pikiran putranya, hingga mengakibatkan kehancuran total bagi seluruh anggota keluarga besar mereka. Aryani sempat mengunjungi penjara sekali untuk memberikan dokumen final perceraian yang telah disahkan oleh pengadilan kepada Baskoro, agar semua ikatan hukum di antara mereka benar-benar berakhir secara permanen dan sah. Pertemuan itu berlangsung dengan sangat singkat di balik pembatas kaca, di mana Aryani tidak mengucapkan sepatah kata pun penghinaan melainkan hanya memberikan tatapan yang penuh dengan ketegasan dan kedewasaan batin. Baskoro mencoba meminta maaf dengan suara yang serak, namun Aryani hanya mengangguk pelan sebagai tanda bahwa dia telah memaafkan demi ketenangan jiwanya sendiri, tanpa ada niat untuk kembali dalam kehidupan pria tersebut. Setelah keluar dari gedung penjara, Aryani menghirup udara segar dengan perasaan bebas yang belum pernah dia rasakan sebelumnya selama bertahun-tahun menjalani penyamaran dalam pernikahan yang sangat penuh tekanan. Dia merasa seolah-olah seluruh alam semesta sedang merayakan kemenangannya, memberikan energi positif yang sangat besar bagi perkembangan bayi di dalam kandungannya yang sebentar lagi akan lahir ke dunia ini secara nyata. Perjalanan hidupnya yang penuh dengan liku-liku tajam telah membawanya pada sebuah titik di mana dia merasa benar-benar utuh sebagai seorang wanita, seorang ibu, dan seorang pemimpin yang memiliki integritas bagi kepentingan bangsa. Persiapan untuk kelahiran sang buah hati dilakukan dengan sangat teliti oleh tim asisten di kediaman Wijaya, mulai dari kamar bayi yang didesain sangat nyaman hingga pemilihan tenaga medis terbaik di negeri ini. Aryani ingin setiap detail kehidupan anaknya nanti dikelilingi oleh aura kejujuran dan kasih sayang yang tulus. Jauh dari kebisingan dunia bisnis yang penuh dengan intrik dan manipulasi yang sangat kotor. Dia sering bernyanyi kecil sambil membelai perutnya, menceritakan kisah-kisah tentang kepahlawanan dan kebaikan hati yang akan menjadi landasan moral bagi pertumbuhan anaknya kelak agar menjadi pribadi yang sangat berguna bagi sesama. Keberhasilan Aryani dalam mengungkap kasus korupsi keluarga Baskoro memicu gerakan pembersihan massal di berbagai lembaga pemerintahan dan sektor swasta, yang selama ini terindikasi melakukan praktik kecurangan yang merugikan keuangan negara secara sistematis. Banyak pejabat yang mulai merasa ketakutan dan memilih untuk mengundurkan diri atau menyerahkan diri kepada pihak berwajib sebelum mawar berduri datang untuk menjemput mereka dengan bukti-bukti hukum. Aryani menjadi motor penggerak bagi perubahan besar dalam budaya birokrasi, menanamkan nilai-nilai profesionalisme
dan akuntabilitas yang tinggi demi menciptakan masa depan ekonomi yang lebih stabil bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Hubungan Aryani dengan ayahnya, Tuan Wijaya, menjadi semakin harmonis dan penuh dengan saling pengertian setelah semua badai yang mereka hadapi bersama dalam beberapa bulan terakhir ini berhasil mereka lalui dengan sangat sukses. Mereka sering menghabiskan malam minggu dengan makan malam bersama di taman belakang rumah, membicarakan rencana-rencana besar untuk memperluas jangkauan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu di seluruh wilayah pelosok negeri. Tuan Wijaya merasa hidupnya kini telah lengkap karena melihat putrinya tumbuh menjadi sosok yang mandiri dan mampu menjaga kehormatan keluarga dengan cara yang sangat elegan dan berkelas di mata publik. 2 bulan kemudian, sebuah kabar gembira datang dari rumah sakit utama keluarga Wijaya, di mana Aryani telah berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dan sehat melalui proses persalinan lancar. Bayi itu diberi nama Satria Wijaya, sebuah nama yang melambangkan keberanian seorang pejuang dan kehormatan keluarga yang akan terus dijaga dengan sepenuh hati oleh sang ibu sepanjang hayatnya yang bermakna. Kelahiran Satria menjadi puncak dari segala perjuangan Aryani, memberikan makna baru bagi hidupnya dan menjadi alasan terkuat baginya untuk terus berjuang, menegakkan keadilan di dunia yang terkadang sangat keras dan tidak adil. Saat pertama kali menggendong putranya, Aryani meneteskan air mata kebahagiaan yang sangat murni, merasakan ikatan batin yang sangat kuat yang tidak akan pernah bisa diputuskan oleh siapapun di dunia ini lagi. Dia berbisik di telinga bayi mungil itu bahwa dia akan selalu melindunginya dan memastikan bahwa Satria tidak akan pernah merasakan kepahitan yang pernah dialami ibunya di masa lalu yang sangat kelam. Kehadiran bayi ini membawa cahaya baru di kediaman Wijaya, mengisi setiap sudut ruangan dengan suara tangis dan tawa yang sangat dinantikan oleh semua orang yang telah ikut berjuang bersama Aryani. Dunia hukum dan bisnis di Indonesia kini benar-benar telah berubah menjadi lebih baik berkat standar integritas tinggi yang ditetapkan oleh Aryani selama masa pengabdiannya yang luar biasa sebagai seorang pejabat negara. Banyak pengusaha muda yang menjadikannya sebagai panutan dalam membangun bisnis yang sehat dan transparan, menyadari bahwa kesuksesan jangka panjang hanya bisa dicapai melalui cara-cara yang jujur dan bermartabat secara moral hukum. Aryani tetap rendah hati meskipun telah menerima banyak penghargaan internasional, karena baginya penghargaan terbesar adalah melihat anaknya tumbuh besar dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang sangat suci. Di akhir pekan yang cerah, Aryani duduk di kursi goyang di balkon kamarnya sambil menggendong Satria yang sedang tertidur pulas dengan sangat tenang di dalam pelukannya yang hangat dan penuh kasih. Dia menatap ke arah cakrawala kota yang terlihat sangat damai, menyadari bahwa setiap tantangan yang dia hadapi telah menjadikannya wanita yang jauh lebih bijaksana dan lebih kuat dalam menjalani kehidupan ini. Keadilan telah ditegakkan, kehormatan telah dikembalikan, dan sebuah masa depan yang cerah kini telah terbentang luas di depannya, dengan segala kemungkinan indah untuk dijelajahi bersama putra tercintanya sepanjang waktu berjalan. Penyesalan keluarga Baskoro kini hanyalah menjadi catatan kaki dalam sejarah perjalanan hidup seorang Aryani Wijaya yang sangat inspiratif dan penuh dengan nilai-nilai moral yang sangat mendalam bagi setiap orang yang membacanya. Kisahnya membuktikan bahwa kejahatan mungkin bisa menang untuk sementara waktu, namun pada akhirnya kebenaran akan selalu menemukan cara yang paling ajaib untuk menampakkan dirinya dengan segala kemegahan yang tidak terbantahkan lagi. Aryani menutup matanya sejenak, menikmati hembusan angin sore yang sejuk sambil merasakan kedamaian batin yang sempurna. Tanda bahwa tugasnya telah selesai dan babak baru kehidupannya yang penuh cinta telah resmi dimulai. Malam telah tiba, dan cahaya
lampu-lampu kota mulai berpijar seperti ribuan bintang di bumi, mencerminkan harapan-harapan baru yang terus tumbuh di hati setiap orang yang percaya pada kekuatan sebuah kejujuran diri. Aryani meletakkan Satria di tempat tidurnya yang nyaman, lalu berjalan menuju meja kerjanya untuk menutup berkas terakhir mengenai kasus keluarga Baskoro yang kini telah resmi masuk ke dalam lemari arsip sejarah. Dia tersenyum menatap foto ayahnya dan dirinya yang terpampang di dinding, menyadari bahwa warisan terbaik yang bisa dia berikan bukanlah kekayaan, melainkan sebuah nama baik dan perjuangan tulus demi tegaknya keadilan.